Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Di musim salju yang dingin, di saat Natal berlangsung, lagu terdengar dinyalakan. Dengan orang-orang yang terlihat berkerumun, pohon Natal yang berada di sana terlihat dipasang banyak dekorasi Natal. Di saat seorang pria yang tertawa kecil bertanya, "Apakah kamu bersenang-senang hari ini?" Anaknya yang digandeng berkata, "Ya, itu yang terbaik." Saat seorang pria dengan tubuh tinggi berada di hadapannya, anak itu kebingungan. Anak itu yang terkejut berkata, "Ini sangat besar." Saat anak itu melihatnya, pria itu mulai bergeser dan memberi jalan. Pria itu yang merupakan tokoh utama, bernama Kim Joo Won, berpikir, "Sialan, kenapa selalu aku yang harus mengecilkan diri untuk memberi jalan? Tidak, bukankah itu sudah jelas? Dari semua orang di jalan ini, akulah satu-satunya yang sendirian." Kim Joo Won terus berjalan menuju pintu masuk kereta bawah tanah. Saat Kim Joo Won menyadari seseorang di dekatnya, dia berhenti. Kim Joo Won dengan tatapan kosong mulai melihatnya dengan kebingungan. Di saat itu, dia melihat seorang pria dengan pakaian Santa berada di sana. Kim Joo Won berpikir, di sini ada seseorang yang juga sendirian di jalanan. Saat Kim Joo Won melihat pakaian Santa yang dikenakannya dan tanda yang bertuliskan, "Kumohon, katakan pada Santa, apa permintaanmu?" Kim Joo Won berpikir, normalnya aku hanya akan berjalan pergi tanpa melirik lagi. Tapi saat Kim Joo Won jongkok, dia berpikir, hari ini adalah malam Natal, hari di mana orang tuaku meninggal dalam suatu insiden dan meninggalkanku sendirian. Kim Joo Won mulai membuka dompetnya dan mengambil 10.000 won, dan dia mulai memberikan uang dengan makanan yang dibungkus. Kim Joo Won berkata, "Silahkan ambil ini juga. Ini belum basi ataupun kadaluarsa." Setelah mengatakan itu, Kim Joo Won mulai menaruhnya di atas tulisan yang dia lihat. Pria dengan pakaian Santa mulai memegang tangan Kim Joo Won erat yang membuat Kim Joo Won terkejut. Pria itu berkata, "Kamu adalah orang yang baik sekali." Pria itu melanjutkan, "Aku ingin membalasnya. Kumohon, katakan, apa keinginanmu?" Melihatnya, Kim Joo Won berpikir, "Apa? Apakah dia sudah gila? Inilah mengapa kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang biasanya tidak kamu lakukan." Saat memikirkan itu, Kim Joo Won meminta untuk pergi. Santa itu mulai memegang lebih erat, yang membuat Kim Joo Won semakin terkejut. Santa itu berkata, "Aku datang ke sini untuk mengabulkan keinginan dari orang baik." Mendengarnya, Kim Joo Won berpikir, sampai sekarang, aku belum pernah dikalahkan secara fisik oleh siapapun. Namun, aku tidak bisa bergerak sedikit pun melawan orang ini. Saat Santa itu berkata, "Aku tidak bisa pergi ke desa Santa, kecuali kamu memberitahuku keinginanmu. Aku mohon padamu." Kim Joo Won menghela nafas. Kim Joo Won bertanya, "Jika aku mengatakan keinginanku, kau akan membiarkanku pergi, bukan?" Mendengarnya, Santa itu menjawab, "Ya, kumohon, katakan apa keinginanmu." Saat Santa itu menatapnya tajam, Kim Joo Won mulai mengatakan keinginannya. Saat Kim Joo Won berkata, "Keinginanku mendapatkan hadiah utama dalam road trip." Santa itu berkata, "Itu bukan keinginanmu yang sebenarnya. Kumohon, katakan apa keinginanmu yang benar-benar kamu inginkan." Mendengarnya yang sangat memaksa, Kim Joo Won bingung. Kim Joo Won yang bingung menghela nafas. Di saat itu, Kim Joo Won berpikir, keinginanku yang sebenarnya, aku ingin memiliki keluarga, sebuah keluarga yang tidak akan meninggalkanku dan akan selalu berada di sisiku. Yang kubutuhkan adalah sebuah keluarga. Di saat itu, Kim Joo Won berkata, keinginanku adalah memiliki istri yang semanis kelinci dan anak perempuan yang seimut luwak. Saat Santa itu mencium tangannya, Santa itu berkata, aroma dari keinginan yang tulus ini, aku bisa tahu kau adalah jiwa yang telah menjalani hidup yang panjang, kesepian dan terisolasi. Santa itu yang mengangguk berkata, saya sungguh beruntung hari ini karena telah bertemu seseorang seperti Anda, jiwa yang sehati. Santa itu yang menatap tajam berkata, saya akan mencarikan istri yang hatinya seperti salju dan seorang putri cantik yang hormati dan mengikuti ayahnya. Saat Santa itu berkata, semoga hidupmu penuh sukacita dan kebahagiaan. Kim Joo Won yang mendengarnya mulai merasa risih. Saat Kim Joo Won yang menarik tangannya berpikir, gila, Santa itu jelas gila. Santa yang melihat Kim Joo Won pergi terkejut. Santa itu berkata, semua Santa di desa Santa bersorak untukmu.
Kim Joo-won yang tidak mempedulikan perkataannya berlari pergi. Beberapa saat setelahnya, di kereta bawah tanah di saat itu, lengan Kim Joo-won terlihat lebam. Kim Joo-won berpikir, apa yang dikatakan Santa tadi? Bagaimanapun kau melihatnya, itu adalah ocehan orang gila. Tetapi alasan aku masih memberitahunya keinginanku saat terlihat gambar yang bertuliskan, karena kita semua adalah keluarga yang berharga. Kim Joo-won berpikir, adalah karena aku juga ingin bahagia. Saat Kim Joo-won mulai menutup matanya, dia berpikir, sama seperti orang lain. Di saat dia mulai terbangun, dia kebingungan dengan bau yang dia hirup. Dirinya juga kebingungan, kenapa ini sangat dingin. Di saat dia membuka matanya, dengan kepalanya yang terasa pusing, Kim Joo-won terkejut dan kebingungan saat melihat sekitarnya. Dia berada di kereta kuda dan seperti tertahan di sana. Melihat sekitar, Kim Joo-won kebingungan di mana dirinya berada. Di sekitarnya terlihat seorang pria yang lusuh, dan pria lainnya terlihat benar-benar tanpa harapan. Melihat sekitarnya, Kim Joo-won bertanya-tanya, apa ini abad pertengahan? Saat suara jejak kaki terdengar, Kim Joo-won mulai menoleh ke arah sumber suara. Saat seseorang yang terlihat seperti penjaga berbicara bahasa asing, Kim Joo-won berpikir, aku tidak paham apapun yang mereka katakan. Latarnya terlihat seperti lokasi syuting film abad pertengahan. Bahasa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tidak ada satupun orang Asia yang terlihat. Aku tidak tahu apakah ini mimpi ataupun kenyataan. Tetapi kupikir aku telah berpindah ke dunia lain. Di saat badai salju terasa cukup kencang, Kim Joo-won yang menahannya sedari tadi sudah tidak dapat menahan rasa dingin dari salju. Saat melihat seseorang, Kim Joo-won berpikir, apakah orang ini telah mati? Saat mulai mengambil bajunya, Kim Joo-won berpikir, yang hidup harus tetap hidup. Saat mengambil baju itu, dia meminta maaf dalam hati. Setelah mengambilnya, Kim Joo-won mulai memasang bajunya. Di saat itu, dia benar-benar merasa terpuruk. Kim Joo-won memikirkan Santa yang sebelumnya berkata, aku akan mengarahkan seluruh kekuatan Santa untuk mewujudkan keinginanmu. Di saat itu, Kim Joo-won berpikir, apakah ini kebahagiaan yang dibicarakan Santa? Aku salah paham tentang definisi kata kebahagiaan atau semacamnya. Jika ini mimpi, biarkan aku cepat bangun. Aku tidak tahu berapa hari dan malam telah berlalu sejak saat itu. Terperangkap tanpa henti di dalam kereta, hanya terus bergerak ke suatu tempat. Namun aku berhasil menemukan beberapa hal selama waktu itu. Pertama, semua orang di dalam kereta, termasuk aku, adalah budak. Kedua, alasan para tentara menyeret kita. Di saat Kim Joo-won terlihat bernafas berat, saat budak lain juga terkurung di sana, Kim Joo-won berpikir, itu untuk menjual kita sebagai budak. Di saat itu, supir mulai membuka kunci gerbongnya. Dan saat para penjaga mengatakan sesuatu yang tidak Kim Joo-won ketahui, para budak itu mulai turun satu persatu. Kim Joo-won berpikir, ketika para prajurit mengantrikan para budak, seseorang yang tak seperti kepala desa akan memilih budak-budak yang dalam kondisi baik. Harus menerima bahwa aku adalah seorang budak merupakan pukulan telak bagi harga diriku. Tetapi di sisi lain, itu memberiku rasa antipati. Karena itu merupakan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari kereta neraka ini. Kondisi fisikku tidak buruk, jadi kupikir aku akan dijual dengan cepat. Itulah harapan pertama yang kumiliki sejak berpindah ke tempat ini. Setelah mengunjungi beberapa desa lagi, aku diliputi keputusasaan. Kereta harus berjalan tanpa henti, menjual budak-budak yang masih tersisa. Saat kereta bergoyang dan dirinya terjatuh, Kim Joo-won berpikir, bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Apakah masih ada gunanya hidup jika aku harus menempuh sejauh ini? Di saat itu, dia mengingat ibunya yang berkata padanya, apapun yang kamu lakukan, bekerjalah dengan giat. Dan apapun situasinya, hiduplah dengan tekun. Saat ibunya bertanya, mengerti? Kim Joo-won kecil menatap dengan bingung. Kim Joo-won yang memikirkan ayah dan ibunya berpikir, akankah aku mampu menanggung ini? Kim Joo-won mengingat Santa yang berkata, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan Santa untuk mewujudkan keinginanmu. Saat Kim Joo-won mulai akan mengambil garpu, Kim Joo-won kesal dengan kebahagiaan yang dia maksud. Jika kebahagiaannya seperti ini, Kim Joo-won menyumpahi dunia ini, tempat asalnya, dan dengan semuanya, dengan tekad yang kuat, dia memegang garpu itu dengan erat. Kim Joo-won berpikir, sekarang kebahagiaan bagiku. Saat dia berusaha untuk bunuh diri, dia berpikir, sekarang kebahagiaan bagiku adalah
sekarat, dan melarikan diri dari rasa sakit ini. Kim Joo-hwan yang menahan tangannya berpikir, tidak, bukan itu. Aku tidak ingin mati di tempat seperti ini. Dia mengatakan itu karena dirinya juga ingin merasa bahagia juga. Di saat seseorang berbicara dengan bahasa asing, Kim Joo-hwan menatap orang itu dalam diam. Di saat itu, seseorang mulai memberikannya roti. Seorang wanita cantik dan anggunlah yang telah memberikan itu. Saat wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak dirinya pahami, seorang gadis terlihat menatapnya dengan tajam. Saat wanita itu memberikannya roti, Kim Joo-hwan yang terpaku perlahan melepaskan genggamannya dari garpu itu. Beberapa saat yang lalu, di suatu kabin yang ada di desa itu, mereka berdua terlihat makan bersama. Seorang gadis mulai meminum makanannya. Di saat itu, wanita itu berkata padanya untuk makan lagi. Melihatnya, gadis itu diam, tidak mengatakan apapun. Gadis itu berkata, "Aku lapar." Mendengarnya, wanita itu berkata, "Itulah mengapa aku memberikanmu ini. Kamu bisa makan lagi." Gadis itu berkata, "Tidak. Jika aku lapar, tentunya Lizzie lapar juga." Mendengarnya, Lizzie terkejut. Gadis itu mulai mendorong makanannya. Wanita itu berkata, "Benar, kamu dan aku bersama." Saat seseorang mengetuk pintu, orang itu berkata, "Ini kepala desa." Dia berkata, "Kamu tidak perlu membukakan pintu. Kamu hanya perlu mendengarkannya." Mendengarnya, wanita itu tersentak. Kepala desa berkata, "Setelah pertemuan hari ini, kami telah memutuskan bahwa salah satu pria yang dibawa oleh tentara akan menjadi suamimu." Saat Lizzie terkejut dengan informasi itu, kepala desa melanjutkan, "Ini akan diselesaikan besok. Bersiaplah untuk kembali ke gunung bersamanya." Saat kepala desa berkata, saat fajar, bawalah makanan untuk menyambut tentara dan datang ke pintu masuk desa. Di saat gadis yang dia pegang ketakutan, Lizzie bertanya-tanya, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Aku tidak menyangka akan diputuskan secepat ini. Aku tidak ingin ini. Aku takut akan dipukuli lagi." Saat Lizzie gemetar, dia berpikir, "Tetapi aku tidak bisa melarikan diri." Lizzie berpikir, "Belum lama aku bertemu dengan anak ini, tapi aku tidak bisa meninggalkannya." Lizzie yang sedih berpikir, "Membiarkannya sendirian lagi. Aku tidak bisa melakukannya." Saat tetesan air matanya mulai menetes di pipi gadis itu yang melihatnya juga ikut menangis. Di saat itu, mereka berdua sama-sama menangis. Beberapa saat setelahnya, Lizzie berpikir, "Apa yang akan terjadi padaku sekarang?" Lizzie yang merenung lanjut berpikir, "Aku tidak pernah ingin mengalami hal seperti itu lagi." Saat melihat ke sampingnya, dengan tatapan penuh rasa kekhawatiran, Lizzie yang melihat gadis itu berpikir, ini mungkin sama juga untuknya. Seorang anak berusia 5 tahun tanpa nama, putri dari pria yang telah meninggal itu. Ayahku menjualku dengan imbalan kulit kelinci, dan pada hari pertama oleh pria yang seharusnya menjadi suamiku. Bahkan sebelum aku mengeluarkan barang-barangku, saat pria itu berjalan ke arahnya, Lizzie berpikir, karena satu alasan, saat itulah aku benar-benar menyadari kehidupan menyedihkan ini baru saja dimulai. Di saat Lizzie terlihat berbaring lemas, seorang gadis tersentak saat melihatnya. Lizzie berpikir, di neraka ini, satu-satunya yang datang padaku adalah anak malaikat ini. Gadis itu terlihat duduk di sampingnya dan mengelus kepalanya dengan perasaan khawatir. Dan hanya anak ini yang tersisa di kabin. Kata penduduk desa, pria itu dimakan serigala di tempat perburuannya dan tidak akan kembali lagi. Ketika aku mendengar dia mati, aku merasa lega untuk beberapa saat. Tetapi di saat yang sama, rasa takut merayap masuk. Wanita tanpa suaminya itu seperti domba di luar pagar. Keesokan harinya, di saat dia keluar sambil membawa roti, saat seseorang sedang berbincang, gadis yang dia pegang berkata, "Sebelah sana." Saat gadis itu menunjuk, dia berkata, "Ini kereta kuda." Saat Lizzie mulai mendatangi kereta kuda itu, dia terkejut saat melihat seorang pria di depannya terlihat memegang garpu. Trauma masa lalu mulai muncul di kepala Lizzie. Trauma di saat dirinya dipukuli dan disebut orang bodoh yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Melihat Kim Joo-hwan yang terlihat berusaha bunuh diri membuatnya terkejut. Pria yang berada di ingatannya berkata, tidak peduli dengan sesuatu yang begitu sepele. Saat pria itu terlihat penuh amarah, Lizzie melihat sebuah garpu dan entah apa yang dia pikirkan saat melihat garpu yang berada di dekatnya. Apakah yang dia pikirkan sama seperti yang dipikirkan Kim Joo-hwan sekarang? Apapun itu, Lizzie mulai mengambil sepotong roti. Dan di saat dia mulai berjalan ke arah kereta kuda,
Rizzy mulai memberikan sebuah roti yang membuat Kim Chuan yang melihatnya terkejut. Saat kepala desa bertanya, "Kau di sini?" Rizzy tersentak. Kepala desa berkata, "Kami akan menyambut para prajurit. Kamu langsung kembali ke desa." Rizzy yang mengangguk berkata, "Saya paham." Saat Rizzy berkata pada gadis itu untuk pergi, gadis itu berkata oke. Di saat itu, gadis itu menatap Kim Chuan yang saat ini melihat roti dengan tatapan kosong. Saat Kim Chuan akan memakan roti itu, seorang prajurit yang menyebutnya bajingan berkata padanya untuk keluar. Hal itu membuat Kim Chuan terkejut. Kim Chuan mulai ditendang dan terjatuh ke tanah. Dan roti yang sebelumnya diberikan juga terjatuh ke tanah, yang membuatnya merasa kesal. Beberapa saat setelahnya, di saat 3 orang budak terlihat menunduk, kepala desa berkata, "Ayo kita mulai." Dengan cepat, lengan 2 orang budak dipotong. Di saat 2 budak itu kesakitan, darah yang keluar dari mereka mulai dioleskan pada kertas. Dan di saat itu, kertas itu menjadi bersinar. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, "Apa ini? Apakah itu sihir?" Dengan perasaan bingung, Kim Chuan bertanya-tanya, "Dunia seperti apa ini?" Saat seorang prajurit berkata pada kepala desa, kalau dirinya merasakan mana, kepala desa mulai mendatangi Kim Chuan. Kim Chuan yang melihatnya, kebingungan dengan alasannya, menatap dirinya. Di saat langit terlihat cerah di suatu kabin yang dikelilingi pepohonan, seseorang berkata, "Bawalah ini bersamamu saat kembali ke kabin. Desa akan terus menyediakan makanan dan persediaan untuk sementara waktu." Seorang wanita melanjutkan, "Pria yang akan kamu nikahi sama sekali tidak mengerti bahasa kita. Jadi perhatikan itu. Karena kamu harus membayarnya kembali. Semuanya pada akhirnya." Sejujurnya, penduduk desa tidak pernah menyukai orang mati itu. Kami hanya menerimanya karena kami membutuhkan seseorang untuk berburu di pegunungan. Namun pria yang akan kamu nikahi kali ini mungkin berbeda. Para prajurit mengatakan, dia mungkin orang biasa. Dia terlihat kasar, tetapi tangan dan kakinya terlihat lembut, seperti milik bangsawan. Saat memegang tangan Rizzy, wanita itu melanjutkan, "Mereka bilang itu tangan yang belum pernah memukul siapapun. Jadi kamu bisa tenang. Dan hanya penjaga gunung yang diizinkan berburu. Jadi jika dia berbuat baik, kamu akan hidup nyaman." Rizzy berkata, "Aku tidak butuh kenyamanan." Saat dia mengalihkan pandangannya, dia melanjutkan, "Saya hanya berharap dia tidak melakukan kekerasan. Seseorang yang bisa membiarkan kita berdua sendirian dalam damai. Itu sudah cukup." Di saat itu, kepala desa berkata, "Ini aku, buka pintunya." Mendengarnya, Rizzy yang melihat ke arah sumber suara terkejut. Dia terkejut saat melihat jendela dan melihat seorang pria besar di sana. Kepala desa berkata, "Aku telah membawa pria yang akan menjadi suamimu." Mendengarnya, Rizzy terkejut. Rizzy bertanya, "Suamiku?" Kepala desa berkata, "Bawa dia masuk." Mendengarnya, penjaga berkata, "Baik, kepala desa." Saat Kim Chuan masuk, Kim Chuan kebingungan. Saat Kim Chuan bertanya, "Mengapa kamu nyeret-nyeret orang sakit?" Rizzy yang terkejut berpikir, "Orang itu." Saat Kim Chuan melihat sekitar, Rizzy bertanya-tanya, "Apakah dia pria yang akan menjadi suamiku?" Melihatnya, Rizzy berbisik, "Dia kasar sekali. Aku belum pernah melihat orang sebesar ini." Melihatnya, Kim Chuan kebingungan. Kim Chuan berpikir, "Hah, wanita ini, bukankah dia yang memberiku roti?" Saat melihatnya yang gemetar, Kim Chuan berpikir, "Tapi kenapa dia gemetar seperti itu?" Kepala desa bertanya, "Mengapa kamu hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong?" Melihatnya, Kim Chuan kebingungan. Saat kepala desa berkata, "Ayo kemari." Melihatnya yang mendekat ke arahnya, Rizzy yang tersentak terkejut. Saat kepala desa menunjuk Rizzy, di saat Rizzy tersentak, gadis yang sekarang menjadi anaknya terlihat bersembunyi di baliknya. Saat menggeret Rizzy, kepala desa berkata, "Sekarang, kamu akan segera menikah. Jangan terlalu kaku." Ditarik, Rizzy terkejut. Saat kepala desa menggandengkan tangan Rizzy pada Kim Chuan, mereka berdua tersentak. Kepala desa berkata, "Lihat, kalian berdua seperti pasangan suami istri, sangat indah." Walaupun tidak tahu apa yang dikatakan kepala desa, tetapi Kim Chuan merasa terkejut. Kim Chuan berpikir, "Apa ini? Suasana ini? Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan." Tapi saat melihat Rizzy, dia berpikir, menilai dari situasinya, "Jangan bilang padaku." Kim Chuan mengingat Santa yang berkata, "Aku menyiapkan istri sebaik putri salju dan seorang putri cantik yang menghormati dan mengikuti ayahnya." Melihat Rizzy, Kim Chuan berkata, "Istri seperti kelinci." Saat mereka di situ, dia melanjutkan, "Dan anak yang seperti lubak." Melihat situasi ini, Kim Chuan bertanya-tanya, "Santa itu, apakah nyata? Apakah dia benar-benar mengabulkan keinginanku?"
Saat melihat Richie dan gadis itu yang tampak bimbang, Kim Joo-hwan berpikir, meskipun begitu, bahkan jika dia akan mengabulkan permintaanku, dia tidak perlu sampai melemparkanku ke dunia lain. Mengingat dirinya yang dikurung di dalam kereta kuda dan hampir menyerah pada hidup, Kim Joo-hwan lanjut berpikir, atau apakah memang tidak mungkin memberikan hadiah itu kepadaku tanpa semua penderitaan itu? Kim Joo-hwan yang diam mulai menunduk. Dan saat dia melihat dengan penuh amarah, Kim Joo-hwan berkata, santai itu. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan membunuhnya. Saat Kim Joo-hwan yang terlihat seperti beruang terlihat marah, Richie yang terlihat seperti kelinci, dan gadis itu yang seperti luwak terlihat panik dan sedih saat melihat ekspresi Kim Joo-hwan. Beberapa saat setelahnya di dalam hutan, di saat kepala desa mengatakan sesuatu yang tidak Kim Joo-hwan ketahui, saat kepala desa berteriak padanya, Kim Joo-hwan berpikir, ini membuatku gila, karena tidak mengerti satu kata pun yang mereka ucapkan. Saat kepala desa menoleh pada seseorang yang berada di sana, saat pria itu yang mendatanginya mulai menjulurkan tangannya, Kim Joo-hwan yang bingung bertanya, kamu mau berjabat tangan? Saat Kim Joo-hwan menjabat tangannya, pria itu terlihat mencekram dengan kencang. Di saat pria itu berusaha lebih keras dengan mengencangkan cekramannya, Kim Joo-hwan yang bingung bertanya, apa ini? Apakah cekraman yang kuat adalah cara mereka menyapa orang di sini? Kim Joo-hwan yang diam terlihat masih bingung, tetapi Kim Joo-hwan juga mengikutinya dengan mencekram tangannya dengan kuat, yang membuat pria itu jatuh dan mengucapkan sesuatu. Dia mungkin menyerah. Saat kepala desa bertepuk tangan, Kim Joo-hwan yang melihatnya kebingungan. Saat itu, pria itu yang tangannya semakin merah merasa sedih dan memintanya untuk melepaskan tangannya. Saat kepala desa membawakan panah dan busur sambil mengucapkan sesuatu yang tidak Kim Joo-hwan ketahui, kepala desa yang mengatakan sesuatu mulai memberikan busur dan anak panah. Saat mengambil keduanya, Kim Joo-hwan bertanya, mengapa dia memberikan ini padaku? Dilihat dari suasananya, sepertinya dia tidak mencoba mencari masalah. Di saat itu, kepala desa meniru sesuatu dengan mengangkat tangannya. Saat kepala desa melompat-lompat dengan tangan yang diangkat, Kim Joo-hwan bertanya, kelinci? Kim Joo-hwan menyadari kalau kepala desa ingin dirinya mempelajari cara berburu. Saat kepala desa menoleh dengan cepat, dirinya terkejut. Kepala desa yang menepuk badan Kim Joo-hwan mulai menunjuk sesuatu. Saat kepala desa melakukan itu, Kim Joo-hwan kebingungan pada awalnya. Di saat itu, Kim Joo-hwan menatap arah yang dia tunjuk dan melihat kelinci. Saat kepala desa yang tetap menepuknya menunjuk hewan itu, Kim Joo-hwan bertanya, haruskah aku menembak sekarang? Tapi aku bahkan belum pernah memegang busur sebelumnya. Kim Joo-hwan yang membidik berkata, dari apa yang aku lihat di panahan olimpiade, mereka mengatakan bahwa membuat anak panah terbang lurus pun sulit bagi pemula. Bagaimana caraku bisa mengenai kelinci dari jarak ini? Tanpa tahu dasar cara memanah, Kim Joo-hwan mulai menembakkan panah. Dan di saat kelinci itu terlihat kebingungan, panah terbang entah kemana. Saat kepala desa yang mengatakan sesuatu menepuk tangan, Kim Joo-hwan yang bingung bertanya, hah? Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Saat seseorang terdengar berbicara di belakangnya, Kim Joo-hwan menyadarinya. Di saat Richie mengatakan sesuatu, Kim Joo-hwan yang melihatnya terkejut. Kim Joo-hwan mulai merona saat melihat Richie. Melihatnya, Kim Joo-hwan berpikir, wanita ini adalah pengantinku. Menyadari hal itu, Kim Joo-hwan mulai semakin merona, dan di saat wajahnya benar-benar memerah, saat kepala desa bingung saat melihatnya. Richie yang melihatnya juga kebingungan. Beberapa saat setelahnya, kain mulai dibentangkan dengan Kim Joo-hwan, Richie, dan gadis itu yang duduk di atasnya. Saat Richie menunduk, Kim Joo-hwan juga ikut menunduk. Semangkok sup terlihat diberikan pada Kim Joo-hwan. Saat Richie melihat dengan perasaan gelisah, gadis itu yang melihat Kim Joo-hwan makan, melihat dengan tatapan penasaran. Saat Kim Joo-hwan balik menatap mereka berdua, Richie dan gadis itu secara serentak mengalingkan pandangan mereka. Kim Joo-hwan yang melihatnya kebingungan sesaat, dan di saat dirinya menyadari sesuatu, Kim Joo-hwan tersenyum. Di saat itu, Kim Joo-hwan berpikir, keluarga, sebuah kata yang terasa sangat asing bagiku. Dari sekolah menengah sampai aku berusia 30 tahun, bangun sendirian adalah satu-satunya kenyataan yang ku ketahui. Saat melihat mereka yang terlihat gelisah, Kim Joo-hwan berpikir, tetapi sekarang, sebuah keluarga telah diberikan kepada orang sepertiku. Dengan kesal, Kim Joo-hwan berpikir, tentu saja akan lebih baik jika kita menjadi keluarga secara alami. Tetapi melihat semua yang telah aku hadapi sejak tiba di sini, apakah urutannya benar-benar penting? Kim Joo-hwan yang melihat ke atas berkata, Santa, aku ingin membunuhmu karena ini.
Tapi pada saat yang sama, Kim Chuan dengan tulus mengucapkan, "Terima kasih." Keesokan harinya, Kim Chuan berpikir. Setelah itu, segala sesuatunya mulai bergerak dengan sangat cepat. Saat melihat ke belakang, Kim Chuan berpikir, apakah mereka masih bisa mengikuti? Saat melihat mereka berdua yang bernafas berat, Kim Chuan bertanya-tanya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak seperti sedang kesulitan. Melihat mereka, Kim Chuan berpikir, ini sangat membuatku frustasi. Aku bahkan tidak bisa bertanya apakah dia baik-baik saja, karena aku tidak tahu bahasa mereka. Saat kembali melihat lurus ke depan, Kim Chuan berpikir, aku harus beradaptasi dengan dunia ini secepat mungkin. Di saat itu, Kim Chuan perlahan memperlambat langkahnya. Kim Chuan mengingat ibunya yang berkata, Chuan, ketika ada seseorang yang ingin kamu lindungi, kamu tidak boleh ragu-ragu. Di saat kamu merasakan dorongan untuk melindungi mereka, kamu harus segera bertindak. Mengingat kata-kata itu, Kim Chuan menatap kembali ke belakang dan dengan tekad yang kuat mulai berputar dan mendekati mereka berdua. Melihatnya, gadis itu merasa ketakutan hingga dia ingin menangis. Kim Chuan yang menurunkan tubuhnya berkata, aku akan memelukmu sebentar, jadi jangan takut. Melihatnya yang menurunkan tubuhnya membuat trauma kembali muncul di kepala Richie. Richie yang juga menurunkan tubuhnya terlihat menggesekkan tangannya dan seperti seseorang yang meminta pengampunan. Melihatnya, Kim Chuan kebingungan. Di saat itu, gadis itu terlihat mulai menangis. Di saat gadis itu menangis, Kim Chuan berkata, kurasa aku bahkan tidak seharusnya memasang wajah kosong untuk sementara waktu. Berpikir kamu bereaksi seperti ini hanya karena aku mendekat. Saat mulai memegang keduanya, Kim Chuan meminta maaf untuk beberapa saat. Di saat itu, Rich diangkat. Dan gadis itu secara bersamaan juga diangkat yang membuat mereka berdua kebingungan saat Kim Chuan melakukan itu. Di saat Kim Chuan mulai berdiri, mereka berdua terkejut. Saat melihat Kim Chuan yang mengangkat mereka berdua tersentak. Richie yang melihat Kim Chuan terlihat bingung. Di saat itu, Kim Chuan mengangkat mereka berdua dengan mudah. Saat diangkat Kim Chuan, gadis itu merasa kagum. Dia terkejut dengan ketinggian dirinya dari tanah. Saat Richie merasa malu, Kim Chuan berkata, pegangannya erat. Di saat itu, Kim Chuan berpikir, bahkan dengan koper yang keduanya di punggungku, mereka sama sekali tidak terasa berat. Bukankah mereka terlalu ringan? Saat melihat ke atas, Kim Chuan berpikir, aku perlu mempelajari bahasa dan cara berburu dengan cepat, sehingga aku bisa memberi mereka banyak daging. Kim Chuan berkata, aku akan sibuk mulai sekarang. Walaupun Richie tidak tahu bahasanya, tetapi dirinya merasa tenang saat di dekatnya. Saat Kim Chuan mengucurkan keringat, Richie yang melihatnya mulai menyeka keringatnya. Saat dia mengangkat tangannya, dirinya tersentak. Richie mulai menggenggam erat tangannya dan berusaha untuk berpikir lebih masuk akal. Di saat pria tua menunjukkan arah, Kim Chuan mulai mengikuti pria tua itu. Beberapa saat setelahnya, Kim Chuan yang menunduk berterima kasih karena telah ditunjukkan jalannya. Pria tua itu mengangkat tangan yang mengartikan bukan masalah. Setelah menunjukkan jalan, pria tua itu pergi kembali ke desa. Melihat kabin di depannya, Kim Chuan berkata, kabin ini mungkin akan lebih dingin daripada kamar atap lamaku. Mengingat sebelumnya diriku yang terkurung di kereta kuda, Kim Chuan yang merinding berkata, aku benci dingin. Aku selalu membencinya. Tapi sekarang, aku lebih membenci lagi. Kim Chuan yang mendekati kabin, mendengar sesuatu yang terjatuh. Saat membuka pintu, Kim Chuan kebingungan dengan suara itu. Di saat Richie yang melihatnya terkejut, Kim Chuan yang bingung bertanya, kenapa? Kenapa kamu menangis? Melihatnya, Richie terdiam sesaat. Dan setelahnya berlari kencang dengan perasaan takut. Di saat itu, Kim Chuan yang bingung mulai melihat ke arah rak. Dan di saat dirinya melihat perabotan terjatuh, Kim Chuan kebingungan dengan hubungan rasa takutnya dengan hal tersebut. Richie yang berada di hutan sambil menangis berpikir, saat aku berada di desa, mereka mengambil semuanya. Rak-rak, meja, bahkan busur, dan anak panah, pisau, cangkul, dan palu, semuanya. Saat melihat bayangannya di sungai, Richie lanjut berpikir, ini hanya akan semakin dingin, dan aku bahkan tidak akan bisa memperbaiki rumah. Lebih penting lagi, jika monster muncul sekarang, aku tidak punya cara untuk membela diri. Saat Kim Chuan berkata, jadi, di sini kamu berada? Richie yang mendengarnya tersentak. Kim Chuan mulai mendekatinya dan duduk di dekatnya. Kim Chuan mulai menepuk kepala Richie yang membuatnya tersentak. Dan di saat Richie bersedih, Kim Chuan mengelus kepalanya pelan. Kim Chuan berkata, jangan khawatir. Richie yang mendengar bahasa Kim Chuan berpikir, apakah dia mengatakan padaku untuk tidak khawatir? Pria yang akan tinggal bersamaku mulai sekarang, kami tidak bisa berkomunikasi.
Dan meskipun dia penduduk gunung, dia bahkan tidak tahu cara berburu. Bisakah kita benar-benar bertahan hidup bersama di tempat keras seperti ini? Kim Juan yang melihat wajah khawatir Ricci tersenyum. Kim Juan yang tersenyum berkata, "Aku akan melindungimu." Melihatnya, Ricci berpikir, "Aku merasa sangat cemas dan penuh keraguan." Namun, tetesan air mata mulai menetes ke tangan Kim Juan. Di saat melihat Kim Juan yang begitu peduli padanya, dengan bayangannya yang berada di sungai, Ricci kebingungan. Mengapa aku merasa sangat lega? Beberapa saat setelahnya, Kim Juan berkata, "Di dunia asalku, aku sendirian sejak hari orang tuaku meninggal. Meskipun begitu, aku bertahan hidup dan terus hidup. Jadi sekarang, karena aku sudah berkeluarga, tidak ada alasan aku tidak bisa." Kim Juan berkata pada Ricci, "Jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan kita, apapun yang terjadi." Walaupun tidak tahu apa yang Kim Juan katakan, dirinya entah mengapa mulai bersedih dan menangis tiba-tiba yang membuat Kim Juan kebingungan. Di saat itu, gadis itu mulai berteriak yang membuat Kim Juan tersentak. Gadis itu berkata pada Kim Juan untuk tidak menggertak Ricci. Saat Kim Juan kebingungan, Ricci mulai menatap ke arah gadis itu. Di saat itu, Kim Juan berpikir, seorang wanita menangis dalam pelukanku, dan seorang anak menangis di samping kami. Segala sesuatu tentang situasi ini benar-benar baru bagiku. Tiba-tiba banyak pikiran muncul di benakku. Anak siapakah gadis ini? Mengapa wanita ini memberiku roti? Kenapa dia menangis? Tetapi jika kita berusaha saat hidup bersama mulai sekarang, aku yakin kita bisa menjadi keluarga yang baik. Kim Juan yang memeluk mereka berkata, "Aku akan membuatmu lebih bahagia daripada siapapun. Aku tidak akan pernah membuat kalian berdua menangis lagi." Dipeluk, Ricci tersentak. Kim Juan berpikir, "Aku akan menjadi suami yang baik, sehingga kamu tidak akan pernah berakhir menyesal bahwa aku menjadi keluargamu." Beberapa saat setelahnya, di dalam kabin, terlihat Kim Juan yang canggung saat bersama dengan Ricci dan gadis kecil itu. Kim Juan yang canggung berpikir, "Kupikir kita jadi sedikit lebih dekat saat dia bersandar padaku dan menangis. Tapi kita kembali ke titik awal." Melihat mereka yang juga canggung, Kim Juan lanjut berpikir, "Sekarang rasanya aku seperti orang asing baginya lagi. Padahal sebelumnya aku lega karena kita dekat. Tetapi tetap saja kita harus tinggal bersama mulai sekarang. Jadi dari mana aku harus mulai?" Kim Juan yang berpikir mulai mendapatkan suatu ide. Kim Juan mulai mendekati mereka yang membuat Ricci tersentak. Saat menunjuk dirinya, Kim Juan berpikir, "Kim Juan." Saat Kim Juan kembali mengeja namanya, dia berpikir, sekalipun kita tidak bisa bicara, setidaknya kita harus tahu nama masing-masing, karena kita akan tinggal bersama. Saat Ricci mengeja nama Kim Juan merasa senang, karena Ricci memahami maksudnya. Saat Kim Juan menjulurkan tangan dan berkata, "Katakan siapa namamu." Ricci menyebut namanya dengan gugup, yang membuat Kim Juan bingung. Ricci yang menunjuk dirinya berkata, "Ricci." Mendengarnya, Kim Juan mulai menyebut nama Ricci. Kim Juan yang tersenyum berkata, "Itu nama yang cantik, Ricci." Ricci yang tidak mengetahui bahasa Kim Juan hanya diam. Saat Kim Juan memberi isyarat untuk gadis itu memberitahukan namanya, gadis itu tersentak. Saat gadis itu menoleh ke arah Ricci, Ricci juga kebingungan. Melihat mereka, Kim Juan kebingungan dengan suasananya yang tiba-tiba berubah. Saat gadis itu menggelengkan kepalanya, Kim Juan bertanya, "Kamu belum punya nama?" Di saat itu, gadis itu tidak sedih karena dirinya tidak memiliki nama, yang membuat Kim Juan merasa canggung. Kim Juan yang mengelusnya berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu nama." Mengingat salah satu film terkenal anak-anak, Kim Juan menyebut nama Dorothy, seperti nama gadis dari Wizard of Oz yang pergi berpetualang dengan banyak teman, meraih kebahagiaannya sendiri dan menjadi anak yang disayangi, memiliki keluarga dan bahagia bersama mereka. Gadis itu yang menatap tajam menyebut Dorothy dengan bingung. Kim Juan yang mendengarnya berkata, "Ya, ini adalah nama yang akan membuatmu mendapatkan banyak teman baik dan orang-orang yang mencintaimu." Mendengar nama Dorothy, gadis itu menyebut nama Dorothy dengan senang. Beberapa saat setelahnya di dalam hutan, di saat Kim Juan memotong kayu, Ricci yang melihat Kim Juan dengan sembunyi-sembunyi berpikir, "Ini aneh, dia pria yang sangat aneh. Dia memiliki tubuh dan tangannya jauh lebih besar daripada pria yang meninggal. Namun alih-alih memukulku, dia memperlakukanku dengan baik." Sambil melihatnya dengan heran, Ricci berpikir,
Dia benar-benar berbeda dari semua orang yang aku kenal sampai sekarang. Sepertinya dia tipe orang yang berbeda. Saat menyebut Juan, Richie lanjut berpikir. Aku tidak tahu dari negara mana bahasanya berasal, tetapi pengucapannya terdengar agak halus dan suaranya lembut. Sambil membayangkan dirinya yang ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dipukuli oleh pria yang seharusnya menjadi suaminya, Richie berpikir, aku tidak pernah menerima kebaikan seperti ini, bahkan sekalipun. Sambil membayangkan Kim Juan yang tersenyum padanya, Richie berpikir, mengapa pria ini begitu baik padaku? Saat menyadari Richie, Kim Juan kebingungan. Di saat itu, Richie berpikir, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, dia sepertinya bukan orang yang pantas berada di sini. Di saat itu, Kim Juan melambaikan tangan dan menyebut nama Richie. Di saat itu, Richie menatap tajam. Dirinya terkejut dengan rambut hitam dan mata hitam yang dimiliki Kim Juan. Richie mengingat para warga mengatakan, kau dengar? Mereka bilang sebuah negara yang sedang berperang saat ini berhasil dalam ritual pemanggilan pahlawan. Seluruh bangsa merayakan karena pemanggilan pahlawan yang hanya muncul di legenda akhirnya berhasil. Untuk berpikir pahlawan legendaris dengan rambut hitam dan mata hitam benar-benar nyata. Di saat itu, Kim Juan berjalan ke arah Richie. Melihatnya, Richie berpikir, dia memang terlihat agak mirip, tapi tidak mungkin seorang pahlawan seperti itu berada di sini. Seseorang yang seharusnya tinggal di istana megah tidak mungkin bekerja sebagai penjaga hutan di desa seperti ini. Dan lagi pula, soal kepahlawanan itu masih sekedar rumor. Saat Richie sadar Kim Juan telah mendekat ke arahnya, yang membuat Richie terkejut. Richie berpikir, melihat dari dekat, rambutnya terlihat coklat daripada hitam pekat, dan matanya juga. Syukurlah, kurasa dia hanya seorang pria yang terlihat besar dari kebanyakan orang. Saat mengatakan itu, Richie merasa bingung. Richie bertanya, mengapa aku merasa lega dan santai tentang hal itu? Kita baru bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Saat Richie merasa panas karena merasa sangat malu, Kim Juan mulai mengelus kepala Richie yang membuat Richie terkejut. Richie berpikir, aku tidak terbiasa dengan ini. Sampai sekarang hanya ada satu alasan mengapa tangan seorang pria berada di kepalaku, yaitu untuk memukulku. Saat Kim Juan menepuk kepala Richie, Richie berpikir, tetapi ini terasa enak. Lagi, aku ingin dia tetap menyentuh kepalaku. Melihatnya yang seperti ingin dielus, Kim Juan mulai merona. Saat Kim Juan melihat wajah Richie yang begitu cantik dan polos, tanpa sadar, badannya bergerak sendiri untuk mencium Richie. Richie yang tiba-tiba dicium merasa terkejut. Kim Juan yang menyadarinya karena sebelumnya dia terbawa perasaan tersentak. Saat Kim Juan mundur dengan merona, Richie yang dicium membeku. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Di saat itu, tangan Kim Juan gemetar, malu dengan apa yang telah dirinya lakukan. Saat Kim Juan melirik ember, dia tersentak dan terkejut. Dan segera dia mulai mengambil ember itu dan berlari dengan kencang, mencoba untuk mengambil air sebagai alibinya. Di saat itu, Richie sangat-sangat terkejut dengan apa yang telah Kim Juan lakukan. Kim Juan yang pergi jauh ke dalam hutan berpikir, sialan, serius, ada apa denganmu? Menurutmu, apa yang akan diasumsikan orang lain? Meskipun secara teknis kami sudah menikah sekarang, kami baru bertemu untuk pertama kalinya hari ini, dan kita bahkan tidak berbicara bahasa yang sama. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Saat Kim Juan menyadari sekelilingnya, dia berkata, ngomong-ngomong, berapa jauh aku telah berjalan? Di mana tempat ini sebenarnya? Di saat itu, suara mengerikan terdengar di dalam hutan. Kim Juan yang tersentak berkata, aku harus buru-buru mengambil air lalu kembali. Di saat dia melihat makhluk yang berada di hadapannya, Kim Juan sangat terkejut. Hewan berukuran besar, yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya, dengan suara dan nafas yang sangat mengerikan. Di saat serigala itu meraung, Kim Juan gemetar. Kim Juan tersentak bertanya-tanya, apakah itu merupakan serigala? Kim Juan yang gemetar perlahan mulai mendekati kayu di dekatnya. Saat dia ingin mengambil kayu itu, dirinya merasa bimbang. Tetapi setelah menguatkan tekadnya, Kim Juan mengambil kayu itu. Saat serigala besar itu mulai menerjangnya, di saat serigala itu menggigit Kim Juan menggunakan tongkat kayu itu untuk menyumbat mulutnya. Dan dengan tangan kirinya, Kim Juan yang berteriak mencoba untuk memukulnya. Saat Kim Juan memukul dengan keras, serigala itu berteriak kesakitan. Saat serigala itu terlihat masih cukup sehat untuk menyerang, Kim Juan yang terkejut berpikir, sialan. Saat serigala itu mulai menyerangnya,
Kim Chuan yang menyadarinya bertanya, "Apa kau pikir aku akan mati di sini seperti ini?" Dengan kepala penuh amarah, Kim Chuan berkata, "Aku tidak ingin mati di sini." Saat menyerang, serigala itu menggigit tangan Kim Chuan. Di saat itu, Kim Chuan yang berteriak berpikir, "Seluruh tubuhku sakit, seperti terbakar." Chuan menatap tajam tangannya. Dia terkejut saat melihat tangannya yang berapi. Kim Chuan bertanya-tanya, "Apa ini?" Di saat Kim Chuan melihat kobaran api di tangannya, serigala itu kembali menggeram. Kim Chuan menaiki serigala itu, yang membuat serigala itu terkejut. Di saat itu, Kim Chuan mulai mengangkat tangannya dan memukul serigala itu secara berkala, yang membuat serigala itu merintih kesakitan. Setelah memukul serigala itu cukup lama, serigala itu pada akhirnya tewas. Kim Chuan yang menghela nafas berpikir, "Apa itu tadi? Aku yakin melihat lenganku telah terbakar." Saat melihat bajunya, Kim Chuan kembali bertanya-tanya, "Jadi, kenapa tidak ada bekas terbakar di bajuku?" Di saat itu, Kim Chuan yang menggenggam tangannya berkata, "Jangan bilang padaku kalau aku baru saja menggunakan sihir, terjatuh ke dunia lain dan mendapatkan kekuatan adalah sesuatu yang sering terjadi dalam novel." Di saat itu, Kim Chuan kembali berpikir, jika seperti itu mungkin. Kim Chuan yang mengangkat tangannya berkata, "Bola api." Saat Kim Chuan berteriak, bola api berkali-kali, tidak ada yang terjadi, yang membuat Kim Chuan terdiam. Kim Chuan yang memikirkan hal lain berkata, "Badai api, dinding api." Kim Chuan lanjut berkata, "Sihir api, nafas naga." Saat Kim Chuan memikirkan sesuatu, dia lanjut berkata, "Roh bumi yang luas, bangkitlah, peri api, pinjamkan aku kekuatanmu." Setelah berbicara cukup lama, Kim Chuan merasa bingung. Dia berkata, "Itu bukan ilusi. Entah itu sihir atau sesuatu yang lain. Lukaku setidaknya sebagian sembuh." Melihat tangannya, Kim Chuan melanjutkan, "Jika aku bisa belajar menggunakannya dengan bebas, itu pasti akan membantuku menghidupi keluargaku sebagai pemburu. Dengan begitu, aku dapat memberi mereka kondisi hidup yang lebih baik, makanan yang lebih enak, dan kehidupan yang lebih bahagia. Dan di desa pegunungan tanpa dokter, aku seharusnya bisa menyembuhkan semuanya dengan sihir juga." Saat menutup wajahnya, Kim Chuan melanjutkan, "Mari kita pikirkan ini perlahan. Jika itu terjadi sekali lagi, itu pasti akan terjadi lagi suatu hari nanti." Kim Chuan mulai membayangkan saat dirinya masih kecil. Kim Chuan berpikir, tidak lama setelah aku kehilangan orang tuaku, kakekku juga meninggalkanku. Dia tua tetapi masih sehat, dan setelah dia menerimaku, dia meninggal dalam kecelakaan yang konyol. Di saat itu, saudaranya yang memukulnya berkata, "Ini semua salahmu." Saat Kim Chuan kesakitan, dia melanjutkan, "Karena aku hidup bersamamu, satu-satunya saudara laki-lakiku meninggal, dan setelahnya, ayah juga mati." Saat saudaranya yang lain menatap tajam, seseorang dari mereka berkata, "Kamu adalah penyebab dari semua ini." Kim Chuan berpikir, itulah bagaimana kerabatku memperlakukanku yang saat itu masih duduk di bangku SMP, seperti wabah yang membawa kematian. Mengingat hal itu, Kim Chuan merasa tidak nyaman. Kim Chuan yang mengangkat serigala itu berkata, "Sebenarnya aku ingin menguras darahnya di sini dulu, tetapi binatang buas lain mungkin akan datang." Saat Kim Chuan mengangkat serigala itu di pundaknya, Kim Chuan melanjutkan, "Aku sebaiknya pulang sebelum terlalu larut. Ini pekerjaan berat berurusan dengan kulitnya, tetapi setidaknya aku bisa mengulitinya." Ketika kakek biasa menyembelih ayam dan kelinci yang dipeliharanya, aku tidak pernah menyangka hanya menonton dari samping akan sangat membantuku. Jika dia bisa melihatku sekarang, dia akan sangat bangga. Saat merentangkan tangannya, Kim Chuan bertanya, "Tetapi, bagaimana aku harus melatih sihir ini?" Beberapa saat setelahnya, di saat Richie terlihat bersama Dorothy di kabin, saat Dorothy berkata, mangkuknya, Richie menatap ke arahnya. Richie yang mengelus kepala Dorothy berterima kasih padanya. Dia elus Dorothy yang tersenyum berkata iya. Dorothy dengan semangat mulai mengambil kayu dan memasukkannya ke perapian, yang membuat Richie yang melihatnya terkejut. Beberapa saat setelahnya, saat suara terdengar dari luar, Dorothy yang semangat mengintip lewat jendela. Saat bayangan besar berada di depannya, Dorothy kebingungan. Melihat bayangan itu yang merupakan serigala, membuat Dorothy berteriak ketakutan. Saat Dorothy ketakutan, Richie yang melihat serigala terkejut.
dan dengan panik menyebut nama Dorothy. Richie mulai mengambil pisau di dekatnya. Saat berlari ke pintu, Richie berkata, "Dorothy, mundur, tetap di belakangku." Saat membuka pintu, Richie terkejut. Saat Kim Joo-hwan terlihat kesusahan, Richie mulai menyebut namanya dengan bingung. Richie yang panik mulai berlari ke arahnya. Saat Kim Joo-hwan menurunkan serigala itu, Richie sekali lagi menyebut namanya. Mulai mereka berdua, Kim Joo-hwan yang tersentak menyebut, "Richie, Dorothy," dengan bingung. Melihat serigala mati yang dibawa oleh Kim Joo-hwan, Richie tersentak. Richie mulai menjatuhkan pisau dari tangannya, dan dengan khawatir mulai memegang wajah Kim Joo-hwan dengan khawatir. Kim Joo-hwan yang melihatnya berkata, "Aku baik-baik saja." "Aku tidak. Maksudku, aku memang terluka, tapi aku baik-baik saja sekarang." Dorothy yang bersedih terlihat ikut memegang Kim Joo-hwan. Kim Joo-hwan yang memegang tangan Richie berkata, "Itu hanya menggigit lenganku. Itu saja. Jadi aku baik-baik saja." Saat Kim Joo-hwan memegang Richie sambil mengelus kepala Dorothy, Kim Joo-hwan berkata, "Jangan khawatir. Aku benar-benar baik-baik saja." Saat Richie yang memeluknya mengatakan sesuatu, Kim Joo-hwan terkejut. Saat Richie mengatakan kata yang mirip, Kim Joo-hwan berpikir. Mendengar dia mengulangi hal yang sama, kurasa dia berkata, "Syukurlah." Saat Dorothy berkata, "Aku sangat khawatir," menggunakan bahasanya, Kim Joo-hwan berpikir. Dan jika Dorothy mengatakan hal yang serupa, mungkin itu berarti aku juga khawatir. Di saat itu, Kim Joo-hwan berpikir, "Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membuat mereka menangis." Keesokan harinya, burung mulai berkicau. Di saat Kim Joo-hwan terlihat memisahkan kulit dari dagingnya, dia memisahkan kulitnya dengan cara yang cukup rapi. Kim Joo-hwan berkata, "Ketika kakek menyembelih kelihatan cukup mudah, tetapi sebenarnya melakukannya sendiri membutuhkan waktu. Jauh lebih lama daripada aku kira. Lain kali aku harus mencoba melakukannya dengan cara yang berbeda. Ini benar-benar sulit." Kim Joo-hwan yang memotong daging berkata, "Ayo selesaikan ini." Di saat itu, Richie menyebut nama Joo-hwan. Mendengarnya, Kim Joo-hwan menyebut nama Richie dengan bingung. Saat Kim Joo-hwan berkata, "Richie," Richie terlihat memegang ember. Saat Kim Joo-hwan mendengar Richie mengatakan sesuatu, Richie berkata, "Taruh dagingnya di sini." Melihat Richie, Kim Joo-hwan kebingungan. Saat Richie menjelaskannya dengan isyarat, Kim Joo-hwan yang paham berpikir, "Dia ingin aku memasukkan daging ke dalam ini." Di saat itu, Kim Joo-hwan yang bingung berpikir, bagaimana cara mengatakan terima kasih dalam bahasa mereka? Kim Joo-hwan yang gugup berkata, "Guama." Mendengarnya, Richie kebingungan. Richie yang terkejut mulai tersenyum. Saat Kim Joo-hwan yang kebingungan berpikir, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Richie terlihat menatap sambil menahan tawannya. Richie bertanya, "Gumawo?" Dia mengatakan itu sambil menunjuk Kim Joo-hwan. Di saat itu, Kim Joo-hwan mulai mendekati Richie. Setelah mendekatinya, Kim Joo-hwan berkata, "Gumawo," yang artinya terima kasih. Richie yang merona berkata, "Sama-sama." Di saat itu, Richie berpikir, kata-kata terima kasih, aku tidak pernah mendengarnya dari orang tuaku ataupun saudaraku. Dan ini bukanlah sesuatu yang besar. Aku hanya membawa ember. Ketika aku bersama pria ini, aku terus mengalami semua hal untuk pertama kalinya. Dia adalah yang pertama kali menyentuh bibirku juga. Memikirkan itu membuat Richie merasa malu. Richie berpikir, ini sangat memalukan. Tetapi aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Ini pertama kalinya bagiku. Tapi apakah dia pernah mencium bibir wanita lain? Aku penasaran. Apakah wanita lain pernah merasakan hal yang sama terhadapnya juga? Entah mengapa dadaku sakit. Jantungku berdebar kencang. Dan aku merasa ingin menangis. Saat Kim Joo-hwan menaruh ember itu, Richie tersentak. Richie yang mendekatinya berpikir, ini sangat aneh. Hal-hal seperti ini biasanya dilakukan oleh wanita. Melihatnya, Kim Joo-hwan merasa bingung. Saat Richie menaruh daging di sana, Richie berpikir, jadi, mengapa pria ini bertindak seolah-olah wajar baginya untuk menjadi orang yang melakukannya? Saat melihat Kim Joo-hwan, Richie terkejut. Saat Kim Joo-hwan mendekatinya, Richie merasa bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Saat Richie yang berpikir Kim Joo-hwan akan menciumnya menutup matanya, Kim Joo-hwan tidak mendekatkan bibirnya ke dahi dan mencium keningnya yang membuat Richie terkejut. Richie tersentak berpikir, idiot, kenapa kau menutup mataku? Saat Richie merasa malu, Kim Joo-hwan kembali menatapnya. Richie bertanya-tanya,
Bagaimana jika aku terlihat seperti aku mengharapkan dia menciumku? Saat Kim Chuan kembali mendekatinya, Richie terkejut. Richie yang terkejut berpikir, kali ini aku tidak akan menutup mataku. Jadi dia tidak salah paham. Kim Chuan yang mendekatinya kali ini mencium bibirnya, yang membuat Richie sangat terkejut. Saat Kim Chuan telah menciumnya, menatapnya. Di saat Richie merasa syok, Kim Chuan yang tersentak menyebut Dorothy saat melihatnya. Richie yang terkejut berpikir, Dorothy mungkin melihatnya juga. Cuman itu kan. Di saat itu, Dorothy mengintip dengan perasaan kagum. Saat Richie berlari dengan malu, Kim Chuan dan Dorothy merasa bingung. Di saat itu, Richie berpikir, itu sangat memalukan. Beberapa saat setelahnya, di saat mereka sedang berjalan, Dorothy mulai memegang celana Kim Chuan yang membuatnya mulai menatapnya. Kim Chuan yang tersenyum berkata, terima kasih. Tetapi hal tersebut tidak membuat Dorothy puas. Kim Chuan berpikir, hah? Ada apa ini? Apakah karena aku tidak memanggil namanya? Kim Chuan yang kali ini menyebut nama Dorothy saat menurunkan embernya. Dia berkata, terima kasih, telah membantu. Mendengarnya, Dorothy terkejut. Dorothy yang memegang ember itu mulai tersenyum bahagia. Di kabin, Richie terlihat memegang kulit serigala yang telah dipisahkan dari dagingnya. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, baunya pasti sangat menyengat. Jadi, mengapa dia mengeringkannya di dalam rumah? Melihatnya, Kim Chuan menyadari satu hal. Kim Chuan berpikir, kulit serigala itu pasti berharga dan penting bagi Richie. Saat Richie memegang, Dorothy yang berada di dekatnya ikut melihat kulit serigala itu. Di saat itu, Dorothy mulai memegang hidung serigala itu, dan keduanya mulai tertawa bersama. Kim Chuan yang merasa senang berpikir, kalian terlihat bersenang-senang. Beberapa saat setelahnya, masih di tempat yang sama, Richie terlihat menaruh daging di suatu tempat. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, jadi begitulah cara mengawetkannya? Aku harus memperhatikannya dengan sesama, agar aku bisa melakukannya sendiri lain kali. Dan dia terlihat sangat senang hanya melihat lemaknya. Aku menyimpannya hanya untuk berjaga-jaga, jika mungkin berguna. Jadi itu berhasil dengan baik. Ada begitu banyak yang perlu kupelajari, dan begitu banyak yang perlu kulakukan. Apa yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga? Bagaimana orang membeli dan memperdagangkan barang di sini? Aku ingin terbiasa dengan semua itu sesegera mungkin. Kim Chuan yang berdiri berpikir, aku harus berhenti beristirahat dan lanjut bekerja. Melihat Kim Chuan keluar membuat Richie terkejut. Saat Richie menunjuk ke bawah, Kim Chuan bertanya, apa kamu ingin aku duduk? Saat Richie memberi isyarat, Kim Chuan berkata, aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah cukup istirahat. Jadi tidak terlalu sakit lagi. Aku tidak akan mendorong diriku sendiri. Jadi jangan khawatir. Saat Kim Chuan pergi sambil tersenyum, Richie masih terlihat khawatir. Di dalam hutan, Kim Chuan berkata, pohon sebesar ini sangat cocok untuk berlatih menebang. Mulai kapaknya, Kim Chuan melanjutkan, aku mendengar kayu ek bagus untuk kayu bakar, tetapi aku perlu tahu yang mana yang merupakan kayu ek untuk menebangnya. Aku belum pernah melakukannya sebelumnya, tapi aku percaya diri dalam menggunakan kekuatanku. Di saat itu, Kim Chuan mulai mengangkat kapaknya tinggi. Saat dia melakukan itu, kapaknya mulai tergelincir dari tangannya dan terjatuh ke tanah saat Kim Chuan mengangkatnya terlalu tinggi. Kim Chuan yang malu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat setelahnya, Kim Chuan menebang kayu ek. Kim Chuan kembali ke kabin sambil membawa kayu ek yang telah dipotong. Melihatnya, Richie tersentak. Saat Dorothy terlihat khawatir, Richie mulai berlari ke arah Kim Chuan yang membuat Kim Chuan tersentak. Saat Richie menurunkan tubuhnya, Kim Chuan kebingungan. Saat Richie terlihat membasahi tangannya, Kim Chuan berkata, aku baik-baik saja. Saat Kim Chuan berterima kasih, Richie mulai merona. Melihatnya, Dorothy merasa iri. Dorothy mulai berlari ke suatu tempat. Saat dia menuju ember yang penuh dengan air, Dorothy mulai mengambil air dengan tangannya dan berlari kembali menuju Kim Chuan. Saat Dorothy mencipratkan air pada Kim Chuan, Richie dan Kim Chuan sama-sama terkejut. Saat wajah Kim Chuan basah, Kim Chuan kebingungan. Melihat Kim Chuan, Richie mulai tertawa. Di saat itu, Kim Chuan melihat Dorothy yang sangat berharap. Sambil mengelusnya, Kim Chuan berkata, terima kasih Dorothy. Di saat itu, Dorothy kembali berlari ke penyimpanan air dengan senang. Kim Chuan yang terkejut berkata, berhenti, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu melakukannya lagi. Richie yang memberikan sapu tangan tertawa. Di saat itu, Kim Chuan berpikir, ini terasa seperti mimpi. Beberapa hari yang lalu, kupikir
Aku tidak akan pernah menikmati kebahagiaan seperti ini sepanjang hidupku. Sekarang aku sebahagia ini. Aku ingin membuat Richie dan Dorothy juga tersenyum. Tidak terasa malam hari telah tiba. Dari cerobong asap mulai keluar dari kayu yang dibakar. Di saat Dorothy tertidur, Kim Chuan dan Richie sedang makan. Di saat itu, mereka berdua melirik ke arah Dorothy yang tertidur. Dorothy tertidur sambil memegang tulang di tangannya. Melihatnya, Kim Chuan dan Richie sama-sama tertawa. Kim Chuan mulai mengangkat Richie yang membuat tulang di tangannya terjatuh. Saat Kim Chuan menggendongnya, Richie mengambil tulang yang Dorothy jatuhkan. Kim Chuan yang menggendongnya mulai menuju kasur dan menidurkan Dorothy yang telah tertidur di sana. Beberapa saat setelahnya, di saat lilin dinyalakan sebagai salah satu penerang, Richie terlihat sedang memasukkan kain ke air hangat. Kim Chuan yang melihatnya mulai berjalan ke arahnya. Di saat itu, Richie memegang tangan Kim Chuan sambil tersenyum ke arahnya. Dia memegang tangannya. Kim Chuan yang tersentak merasa bingung. Mereka berdua di sana terlihat saling menatap satu sama lain. Richie yang membasahi kain mulai mengelap wajah Kim Chuan. Saat Richie mengelap tengkuk Kim Chuan saat melakukan itu, Richie yang malu berpikir, tidak boleh malu. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang istri biasa lakukan. Saat Richie mulai mengelap badan Kim Chuan yang kotor, di saat Richie malu saat melakukan itu, Kim Chuan menatapnya tajam. Kim Chuan yang badannya dibersihkan oleh Richie tersenyum. Di saat Richie merasa tetap sangat malu walaupun Kim Chuan suaminya sendiri, Kim Chuan mulai memegang tangan Richie yang memegang kain. Saat melihat Kim Chuan yang mendekatkan wajahnya, Richie terkejut. Kim Chuan yang membisikinya berkata, "Ayo kita tidur sekarang." Mendengarnya, Richie tersentak. Di saat itu, Kim Chuan mulai memegang tangan Richie dan membawanya ke suatu tempat. Kim Chuan yang membawa Richie ke kasur yang berbeda dari saat Kim Chuan menidurkan Dorothy. Saat mata mereka saling menatap, Richie memalingkan wajahnya dengan perasaan malu. Saat Kim Chuan mulai melihat bibir Richie, mereka berdua mulai berciuman dengan perasaan malu. Saat mencium Richie, Kim Chuan memikirkan bibir Richie yang sangat lembut. Kim Chuan berpikir, mata ini benar-benar istriku. Kumohon, setidaknya untuk kedua orang ini, semoga mereka tidak pernah meninggalkan dunia ini sebelum aku. Santa, tolong jangan ambil mereka dariku. Biarkan mereka tetap bahagia sampai saat aku meninggal. Richie berpikir, tuan dan bangsawan kaya mungkin tidak akan mengerti karena mereka memiliki banyak kamar dan pelayan. Tetapi kemungkinan sama semua untuk rumah rakyat biasa. Setiap anak tumbuh besar berbagi ruang yang sama dengan orang tuanya. Mereka tidak bisa tidak mengetahui bagaimana pasangan menghabiskan malam mereka atau apa tepatnya yang mereka lakukan bersama. Dengan saudara-saudara Richie yang tidak ketakutan bersembunyi di balik selimut dan menutup telinga mereka, ayah mereka yang memukul ibu mereka yang sudah memohon ampun berteriak, "Menangis lagi? Dan aku akan memberimu sesuatu yang benar-benar membuatmu menangis." Richie berpikir, suara ayah yang menggelegar selalu menakutkan. Dan setelah ayahku tertidur, aku bisa mendengar isak tangis ibuku sampai fajar. Aku selalu merasa ketakutan. Di saat itu, Richie berpikir, kapan malam-malamku akhirnya akan tenang? Aku takut isak tangis ibuku akan menjadi masa depanku sendiri. Saat memikirkan hal itu, Richie terbangun dari tidurnya. Richie yang melihat perapian berpikir, suara kayu yang menderak membangunkanku. Richie yang melihat Kim Chuan bertanya-tanya, kapan aku berakhir di tempat tidur? Aku yakin aku tertidur di lantai. Dia bahkan membiarkanku menggunakan lengannya sebagai bantal. Saat melihat Dorothy tertidur memegang tangannya, Richie tersenyum. Richie berpikir, aku sangat lega. Malam-malamnya aku kenal antara suami dan istri tidak semanis ini. Dunia telah berubah sejak aku bertemu pria ini. Saat Kim Chuan mulai membuka matanya, Richie terkejut. Kim Chuan mulai memeluk mereka berdua yang membuat Richie kembali terkejut. Richie yang jantungnya berdegup kencang berpikir, jantungku rasanya mau meledak. Di saat itu Richie mulai tersenyum karena dadanya terasa geli. Di saat ini Richie mengharapkan satu hal. Dia berharap momen ini akan berlangsung selamanya. Di saat cahaya matahari mulai bersinar melewati jendela, Kim Chuan mulai terbangun dari tidur nyenyaknya. Kim Chuan yang bangun mulai memindahkan selimut pada Dorothy. Setelah melakukan itu, Kim Chuan mulai merapikan rambut Dorothy. Di tempat lain, Richie terlihat mendekati ember. Saat akan mengambilnya, Richie terkejut saat melihat Kim Chuan yang membawakan embernya.
Richie tersentak saat Kim Chuan melakukan itu. Kim Chuan mulai menyiramkan air pada perapian untuk memadamkan api. Saat Kim Chuan mendengar Richie mengatakan sesuatu, Kim Chuan mulai menatapnya. Saat Richie bertanya, Kim Chuan kebingungan. Kim Chuan bertanya pada Richie yang dia panggil sayang, "Apa kamu tidur dengan nyenyak?" Mendengarnya, Richie terkejut. Melihatnya, Kim Chuan yang kebingungan bertanya-tanya, "Kenapa wajahnya sangat merah?" Di saat itu, Kim Chuan berpikir, apakah itu karena aku memanggilnya seperti sayang, kekasih, atau istri? Jadi itulah mengapa dia begitu malu. Kim Chuan bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu? Bagaimana dengan Lizzie?" Mendengarnya, Richie terdiam. Richie mengatakan sesuatu, dan yang Kim Chuan pahami, Richie ingin dirinya dipanggil sayang. Mendengarnya, Kim Chuan paham. Saat Kim Chuan memanggil Richie sayang, Richie terlihat malu. Di saat itu, Kim Chuan melihat tengkuk Richie. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, reaksinya sangat lucu. Aku ingin menggodanya lebih banyak. Saat memegang tengkuk Richie, Kim Chuan berkata padanya, yang dia panggil sayang untuk melihatnya. Disentuh, Richie merasa geli. Saat Richie berteriak, Dorothy terlihat baru bangun dari tidurnya. Saat dia mulai terbangun, Dorothy memimpikan daging yang terbang menjauh darinya. Dorothy yang setengah sadar mengatakan daging. Saat mulai turun dari kasur, Dorothy terjatuh dan dengan semangat mulai berlari. Kim Chuan dan Richie yang melihatnya menyebut nama Dorothy. Dorothy yang semangat mulai berlari melewati mereka, yang membuat mereka kebingungan. Dorothy yang membuka penyimpanan daging menyebut daging dengan semangat. Saat Dorothy melakukan itu, Kim Chuan dan Richie mulai tertawa. Saat Kim Chuan berkata, "Daging?" Dorothy mulai menatapnya. Dorothy yang memegang daging berkata, "Daging berkali-kali." Melihatnya, Kim Chuan tertawa. Kim Chuan berpikir, ayo bekerja keras dan berburu. Beberapa saat setelahnya, di hutan, Kim Chuan berkata, "Aku tidak keberatan dengan serigala yang seperti yang aku lihat terakhir kali. Jadi, ayo ke sini." Kim Chuan yang membawa kapak melanjutkan, "Aku bahkan membawa senjata kali ini." Saat Kim Chuan berjalan lebih jauh ke dalam hutan, Kim Chuan yang tersentak kebingungan akan sesuatu. Kim Chuan yang melihat sekitar bertanya-tanya, ada apa dengan atmosfer yang berat ini? Saat menggenggam kapaknya erat, Kim Chuan berpikir, aku berada di tengah hutan yang luas. Sekarang aku merasa seperti sedang sesak nafas. Kim Chuan bertanya-tanya, jenis binatang buas mengerikan apa yang akan muncul kali ini? Di saat Kim Chuan memikirkan itu, seseorang berjalan ke arahnya. Melihatnya, Kim Chuan kebingungan. Dia kebingungan dengan seseorang yang mendatanginya dengan atmosfer ini. Orang itu adalah seorang pria yang menggunakan jubah. Saat Kim Chuan yang melihatnya merasa ketakutan, Kim Chuan berpikir, siapa dia sebenarnya? Beberapa saat yang lalu, di dalam hutan, seseorang berkata, ada jejak kaki binatang buas di sini juga. Pria tua yang bertemu dengan Kim Chuan nanti berkata, untuk jejak yang begitu jelas tertinggal, kemungkinan besar itu adalah hewan yang besar. Bahkan dengan seseorang membantunya, aku berasumsi dia sama sekali tidak menyadarinya. Tetapi dia sendirian. Setelah mengamati penduduk gunung yang besar itu selama beberapa hari, dia adalah seorang pria yang bahkan tidak tahu cara menggunakan pedang dengan benar. Raksasa yang tidak sama sekali tidak tahu tentang berburu, membunuh binatang buas yang besar. Pria tua itu berpikir, mustahil. Bahkan seorang pemburu profesional akan kesulitan memburu binatang buas besar sendirian dengan senjata apapun. Saat mendengar suara seseorang, pria tua itu mulai menatap ke arah sumber suara. Pria tua itu berkata, aku perlu memverifikasinya sendiri. Kembali di saat pria tua itu bertemu dengan Kim Chuan. Di saat itu, pria tua itu menatap tajam. Melihat luka di tangan Kim Chuan, dia menyadari sesuatu. Dia berpikir, dilihat dari bentuk lukanya, ini jelas gigitan serigala. Tapi kenapa permukaan lukanya sembuh seperti itu? Jika dia benar-benar digigit separah itu, infeksi dan demam seharusnya membunuhnya. Jika tulangnya terlihat, pembunuh darah dan ototnya pasti sudah hancur. Dia seharusnya tidak bisa bergerak dengan begitu sempurna seperti raksasa itu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Pria itu yang tersentak berpikir, kalau begitu, apakah pria ini adalah seorang penyihir yang sangat langka? Di dunia ini ada penyihir. Orang biasa jarang bertemu dengan mereka. Melihat Kim Chuan, pria tua itu berpikir, jika pria ini benar-benar penyihir, maka kesempatan akhirnya datang. Kesempatan untuk balas dendam. Kupikir tidak akan pernah datang sampai hari aku mati. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, orang seperti apa dia?
Di saat itu, pria itu mengenang masa lalunya. Dirinya sadar kalau dirinya sekarang seorang pria tua yang keras kepala. Tapi pernah ada masa ketika dirinya juga seorang pemuda yang penuh semangat. Dia berpikir, jika kamu menjadi penjaga hutan yang mengelola gunung atau hutan milik bangsawan, kamu wajib menghabiskan periode tertentu di medan perang. Jika kamu memperoleh prestasi militer di sana, kamu bisa menjadi salah satu pengawal Tuhan. Aku meninggalkan ayahku dan mengembara dari desa ke desa, berharap menjadi penduduk gunung dan pemburu mandiri. Tidak lama kemudian, aku menjadi penjaga gunung di sebuah desa. Itu adalah gunung yang melimpah ruah. Satu-satunya kekurangannya adalah kurangnya kayu bakar, karena bahkan rakyat biasa pun bisa memasuki hutan tuan. Orang-orang harus menjelajah lebih dalam ke pegunungan. Saat itu, aku pikir itu sebenarnya kesempatan bagus untuk mempelajari medan dengan lebih baik. Aku tidak mempertimbangkan mengapa penduduk desa hanya mengumpulkan kayu bakar dari pegunungan yang dangkal. Seorang penjaga hutan yang bertugas melindungi dan mengelola hutan milik tuan harus memiliki keempat anggota tubuh utuh saat menandatangani kontrak. Tepat sebelum kontrak resmi, aku gagal memenuhi persyaratan dan ditolak. Di saat dirinya yang muda tersentak, dia berpikir, aku tidak pernah bisa mengantisipasinya bahwa goblin tinggal di dalam gunung ini. Pria itu ketakutan saat melihat goblin. Melihat anak-anaknya, pria tua itu berpikir, goblin menculik wanita manusia dan memiliki keturunan dengan mereka. Aku kemudian mengetahui bahwa desa tempat para wanita terus meninggal telah menjadi terkenal di dekatnya sebagai desa goblin. Aku menanggung kehidupan yang menyedihkan, menunggu hari di mana aku bisa membalas dendam pada para goblin yang mencuri segalanya dariku dan menjerumuskanku ke dalam kehancuran. Bahkan ketika membenci penduduk desa, aku hidup berdampingan dengan mereka selama beberapa dekade, didorong semata-mata oleh obsesi bahwa suatu hari aku akan membalas dendam pada bajingan-bajingan itu. Aku bersumpah akan bertahan hidup sampai aku membakar semua sarang mereka sampai rata dengan tanah. Melihat Kim Joo-hwan, pria tua itu berpikir, pria ini bisa melakukannya. Kerangka yang luar biasa besar dan kekuatan yang mengerikan yang tidak akan pernah kamu temukan di sekitar sini. Dan di atas itu, kemampuan penyembuhannya yang absurd. Pria ini bisa menjadi lebih kuat dari para pemburu monster yang pernah kulihat. Saat ini mereka bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Tetapi begitu mereka kekurangan wanita, para goblin pasti akan menyerang desa lagi. Sebelum itu terjadi, aku akan mengubah bajingan ini menjadi pemburu yang luar biasa. Melihatnya mendekat, Kim Joo-hwan tersentak. Pria tua itu yang tersenyum berpikir, aku perlu merahasiakan keberadaan sarang goblin sampai kontrak ditandatangani. Setelah kontrak dibuat, kekuatan mengikat mulai berlaku, dan dia tidak akan bisa begitu saja melarikan diri kapanpun dia mau. Kim Joo-hwan mulai memberi salam menggunakan bahasanya. Melihatnya, pria tua itu berpikir, bahkan saat menyapa saja, dia tetap menjaga pusat gravitasinya bergeser ke belakang. Dia tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Pria tua itu berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyampaikan semua yang ku ketahui padamu. Kamu akan menjadi pemburu yang hebat. Mendengarnya, Kim Joo-hwan merasa kebingungan. Beberapa saat setelahnya, Kim Joo-hwan yang menghela nafas berkata, rasanya, aku harus memejamkan mata sesaat, dan ini sudah pagi. Kim Joo-hwan mulai melihat keluar lewat jendela. Melihat pria di luar, Kim Joo-hwan berpikir, aku tidak ingin menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Memikirkan saat aku tidak ada di sekitar sini, aku tidak ingin seseorang terbiasa memasuki rumah yang hanya dihuni oleh Lizzie dan Dorothy. Saat Kim Joo-hwan terkejut dengannya yang terus menatapnya, Kim Joo-hwan yang melihatnya tersenyum dan mengangguk berpikir, serius, itu senyumnya sangat mencurigakan. Mengingat manajernya di masa lalu yang bertanya, apakah Joo-hwan, kita sudah pulang? Kim Joo-hwan berpikir, senyum itu terlihat persis seperti manajer selama negosiasi gaji. Namun sepertinya, dia sedang belajar bagaimana menolak sesuatu dengan sopan. Jadi aku harus bekerja keras mengajarinya. Di saat itu, Richie memanggil Joo-hwan. Kim Joo-hwan berkata pada Richie, kalau dirinya akan baik-baik saja dan akan kembali nanti. Melihat Richie, Kim Joo-hwan berpikir, seorang istri dengan canggung berusaha sebaik mungkin untuk mengemas kotak bekal makan siang. Kim Joo-hwan yang tersipu berpikir, dia menggemaskan. Dorothy yang bingung saat melihat Richie mulai berlari dengan kencang menuju pintu. Dan sambil menggelengkan kepala, Dorothy menghalangi pintu. Kim Joo-hwan yang terkejut menyebut Dorothy dengan bingung. Richie yang membawa bekal berkata, kotak makan siang. Saat Richie berkata, cepat, kamu harus pergi dengan cepat. Pastikan kamu makan dengan benar. Kim Joo-hwan terkejut.
Kim Chuan berpikir, memiliki keluarga yang merawatku sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa. Saat Richie yang khawatir berkata, kembalilah dengan selamat, Kim Chuan berpikir, itu mungkin caranya mengatakan kembali dengan selamat. Saat Kim Chuan bertanya, kembali dengan selamat, Richie berkata, kembali dengan selamat. Saat Kim Chuan berkata, aku akan kembali dengan selamat, Richie yang tersenyum mengangguk. Saat Richie menyebut Dorothy, Dorothy kebingungan. Dorothy yang berlari juga berkata, kembali dengan selamat. Kim Chuan yang melambaikan tangan berkata, aku akan kembali dengan selamat, Dorothy. Di saat itu, Kim Chuan berpikir, ini buruk. Aku tidak mau meninggalkan rumah. Kim Chuan sekali lagi menatap mereka. Melihat Richie dan Dorothy yang tersenyum, Kim Chuan berpikir, istri dan putriku yang tiba-tiba aku dapatkan sungguh menggemaskan. Beberapa saat setelahnya, setelah masuk ke dalam hutan, Kim Chuan berpikir, berapa lama lagi kita harus berjalan? Apa sebenarnya yang dia coba tunjukkan padaku? Hingga membutuhkan jalan kaki sebanyak ini? Saat pria tua itu berhenti sambil mengucapkan sesuatu, Kim Chuan kebingungan. Kim Chuan berpikir, apakah dia menyuruhku melihat ke tanah? Saat pria tua itu menekan kakinya, saat dia mengangkat kaki kirinya dan setelahnya mengangkat kaki kanannya, jejak kaki terlihat tertinggal. Melihat jejak kakinya, Kim Chuan terkejut. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, orang tua itu, jejak kakinya terlihat aneh. Melihat jejak kaki pria tua itu sebelumnya, Kim Chuan bertanya-tanya, apakah itu semacam gerakan kaki khusus? Atau apakah itu mungkin sesuatu seperti langkah 453 kg atau hentakan yang mengguncang bumi? Kim Chuan berpikir, bagaimanapun, jika aku ingin mempelajarinya, aku perlu mengamatinya dengan seksama dan meniru persis apa yang dia lakukan. Di saat itu, Kim Chuan mulai meniru gerakan pria tua itu. Di saat Kim Chuan kesusahan saat melakukan gerakan yang dilakukan oleh pria tua itu yang sedikit tersenyum mengangguk ringan. Saat pria tua itu melakukan gerakan yang sama sepanjang jalan, Kim Chuan yang berada di belakangnya menirukan gerakan yang sama. Di saat mengikuti pria tua itu, Kim Chuan berpikir, pria tua itu mulai mengajariku jalan setapak di pegunungan. Dia menyuruhku menyentuh kulit pohon untuk menunjukkan betapa berbedanya tekstur pohon dari satu lereng ke lereng lainnya. Untuk membantuku benar-benar mempelajari medan di sini, dia membuatku merasakan bentuk tanah berulang kali, sampai tertanam dalam ingatanku. Di saat Kim Chuan duduk di sebuah batu untuk beristirahat, pria tua itu mulai mengambil sesuatu dari kantongnya. Dari dalam kantongnya, dia mulai mengambil makanan sebagai cemilan. Saat pria tua itu menuju tas yang dibawa oleh Kim Chuan yang terkejut berkata, akhirnya. Kim Chuan yang tersenyum melanjutkan, akhirnya, aku bisa makan makanan yang Lizzie buat dengan susah payah. Kim Chuan yang mengambil kotak makan mulai membukanya. Saat Kim Chuan merasa makanan buatan Lizzie baunya sangat enak, pria tua itu mengatakan pada Kim Chuan untuk tidak makan bekalnya di sini. Saat pria tua itu memberi isyarat supaya Kim Chuan paham, Kim Chuan yang melihatnya merasa bingung. Saat pria tua itu menuju hutan dan menggelengkan kepalanya, Kim Chuan akhirnya paham apa alasannya. Kim Chuan berpikir, aroma makanan kemasan yang dibuat oleh manusia sangat berbeda dengan aroma di pegunungan. Baunya akan menyebar ke seluruh gunung dan binatang buas akan segera menciumnya. Kim Chuan yang kecewa berpikir, Lizzie mengerahkan begitu banyak usaha untuk membuat ini sejak pagi tadi. Aku sangat berharap ini bukan pertama atau terakhir kalinya aku bisa memakannya. Saat Kim Chuan berpikir, aku merasa ingin menangis. Pria tua itu melihatnya dengan perasaan kasihan. Beberapa saat kemudian, mereka di depannya. Kim Chuan bertanya, jadi di sini kamu tinggal? Saat pria tua itu keluar sambil membawa panah dan busur, Kim Chuan berpikir, tunggu, bentuk busur itu terlihat agak aneh. Memikirkan di dunia sebelumnya, Kim Chuan berpikir, satu-satunya busur yang aku ketahui berbentuk seperti huruf D atau C. Saat pria tua itu memberikan busur, Kim Chuan berpikir, bagaimana kau bisa menembakkan panah dengan busur berbentuk seperti itu? Saat memberikan isyarat, pria tua itu berkata, Chuan, ambil busur ini dan ikuti aku. Saat pria tua itu berjalan pergi, Kim Chuan berpikir, bisakah aku benar-benar menangani ini? Sepertinya dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menarik busur sebesar itu. Saat pria tua itu menatap ke atas, dia mulai memasang anak panah itu. Dan saat pria tua itu fokus menatap ke depan, Kim Chuan berpikir, gerakannya sama sekali tidak kasar. Seolah-olah waktu telah berhenti. Meskipun dia menarik busur yang begitu besar, pria tua itu mulai menarik anak panah ke arah pohon yang berada di sekitar sana. Dan di saat itu juga, anak panah menancap tepat di tengah pohon itu. Melihat panahnya yang sangat tepat, Kim Chuan berpikir, wah,
Jadi begitu caranya menembak dengan busur seperti ini? Di saat itu, Kim Chuan mulai meniru gerakannya dan mulai membidik. Melihat gerakannya, pria tua itu mulai membenarkan posisinya. Melihatnya, Kim Chuan tersentak. Saat menarik busur, Kim Chuan berpikir, bagaimana dia tidak gemetar sedikit pun? Saat mulai memanah, Kim Chuan berpikir untuk fokus. Mengingat apa yang telah dirinya pelajari, Kim Chuan berpikir, kata-kata baru yang aku pelajari hari ini, dan gerakannya perlu dilakukan seorang pemburu. Aku harus mempelajari dan berlatih lebih keras agar aku dapat melakukan semuanya dengan lancar. Aku ingin menjadi seorang pria yang dapat menafkahi istri dan putriku. Di kabin di mana Kim Chuan tinggal, Dorothy berkata, langit biru cerah, salju putih murni, rambut Lizzie berkilau, rambut Chuan berwarna hitam, dan dagingnya tidak seperti membantu pencernaanku saat aku duduk di depan perapian. Memegang perutnya, Dorothy berkata, aku sangat kenyang. Rasanya seperti dagingnya membengkak lebih besar di dalam perutku. Saat Dorothy mengatakan itu, Lizzie terlihat tertawa, dan Dorothy sadar akan hal itu. Melihat Lizzie tertawa, Dorothy berpikir, dia lebih sering tersenyum sejak Chuan datang. Sebelum itu, kami hampir tidak pernah tersenyum sama sekali. Hanya mendengar dia tertawa, seperti ini, membuatku merasa hangat di dalam, seperti sedang duduk di dekat api. Dorothy yang tersenyum berkata, aku harap makanan di perutku cepat tercerna, sehingga aku bisa makan lebih banyak. Saat Dorothy memejamkan matanya, dirinya berpikir, tapi siapa sebenarnya Chuan? Lizzie mengatakan dia suaminya, dan jika Chuan adalah suami Lizzie, lalu siapa dia bagiku? Chuan dan Lizzie bukanlah ayah dan ibu kandungku. Apakah mereka juga akan meninggalkanku, seperti yang dilakukan ayahku? Karena Chuan adalah suami Lizzie, apakah itu berarti dia hanya akan membawa Lizzie bersamanya? Apa yang akan terjadi pada Dorothy? Saat Dorothy memikirkan itu, Dorothy terbangun. Melihat sekitar, Dorothy bertanya, kemana semua orang pergi? Mengingat ayah kandungnya yang menyebutnya gadis tidak berguna, Dorothy terlihat panik. Saat ayah kandungnya berkata, seandainya dia lahir sebagai laki-laki, setidaknya aku bisa membuatnya bekerja. Tapi, seperti sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah makan. Mengingat itu, Dorothy merasa sedih. Saat Dorothy yang berlari berkata, dagingnya. Saat Dorothy bersyukur karena dagingnya aman, Dorothy bertanya, kalau begitu, di mana Lizzie pergi? Saat suara seorang pria terdengar berkata, jangan berani-beraninya kau berbohong padaku. Dorothy menatap keluar. Saat Lizzie terdengar berteriak, Dorothy merasa syok. Dorothy yang khawatir pelan-pelan membuka jendela. Melihat pria yang ada di luar, Dorothy berpikir, aku pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Mengingat ayah kandungnya yang dipukuli oleh mereka, Dorothy berpikir, mereka lah yang selalu datang, mengancam, dan memukuli ayahku. Setelah itu, ayah selalu melampiaskannya padaku dan ibu angkatku, memukuli kami. Dorothy yang dengan panik mencari Lizzie berpikir, Lizzie, apakah dia akan baik-baik saja? Bagaimana jika mereka memukuli sampai setengah mati seperti ibu angkatku? Saat pria berambut kuning berkata, jawab aku sekarang. Bahwa apa itu? Kau mencuri daging kami kan? Lizzie menjawab, tidak, saya tidak mencurinya. Saat Lizzie rambutnya ditarik berkata, suamiku yang memburunya. Pria itu berkata, omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Kau pikir berburu itu hal yang mudah yang bisa dilakukan siapa saja? Pria berambut merah berkata, suaminya meninggal dan meninggalkanmu selamanya. Dan kami memberimu pria baru agar kamu bisa bertahan hidup. Dan begini cara membalas kami, dengan mencuri dari kami. Kita harus memeriksa ke dalam. Mari kita lihat apa yang telah dia lakukan di sana. Lizzie yang sedih berkata, sudah ku bilang, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Suamiku benar-benar berburu daging itu. Aku tidak berbohong. Percayalah padaku. Mendengarnya, pria berambut kuning yang mendorongnya berteriak, diam. Didorong, Lizzie terjatuh. Saat mereka masuk ke dalam, pria berambut kuning menatap kulit serigala. Saat pria berambut kuning mulai akan menyentuhnya, salah satu dari mereka yang terkejut berkata, ini kulit serigala. Pria berambut kuning berkata, ini sangat besar. Kita bisa menjual ini dengan harga yang sangat mahal. Kita menemukan emas. Saat pria berambut kuning berkata, jelajahi seluruh tempat. Jangan lewatkan setiap sudut. Mereka mulai mencari. Saat seorang dari mereka berkata, hei, ada daging di sini. Dorothy yang bersembunyi terlihat gemetar. Saat Dorothy gemetar, seseorang dari mereka bertanya, apakah bajingan itu benar-benar berburu serigala? Di saat itu, Lizzie mulai berlari kencang. Sambil mencoba melindungi kulit serigala agar tidak diambil oleh mereka, Lizzie berkata, tidak, jangan sentuh ini.
Sambil menahan rasa sedihnya, Rizky berkata, "Itu milik kita." Pria berambut kuning itu tersenyum berkata, "Lihat jalan ini. Belum lama ini dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara." Saat dia mendorong Rizky, dia berkata, "Sekarang dia berani berteriak hanya karena sudah punya suami?" Didorong, Rizky yang berteriak terjatuh ke tanah. Saat Rizky yang kesakitan berusaha untuk berdiri, dia terkejut melihat Dorothy yang bersembunyi di bawah kasur. Melihatnya, Rizky terdiam, tidak mengatakan apapun. Dan di saat itu, dirinya mulai memalingkan wajahnya. Melihatnya, Dorothy merasa sangat terkejut. Dorothy berpikir, dia pura-pura tidak melihatku. Dengan perasaan sedih, Dorothy berpikir, aku dibenci karena aku anak nakal yang selalu bersembunyi sendirian. Apa yang harus kulakukan? Di saat itu, pria itu berkata, "Hei, lihat wajahnya. Apakah dia pikir hidup ini layak dijalani sekarang setelah dia punya suami yang berbeda?" Seorang dari mereka bertanya, "Bagaimana jika penjaga gunung itu mengetahuinya?" Seseorang dari mereka bertanya, "Cari tahu apa? Dia bahkan tidak mengerti bahasa kita. Selama kita tetap diam, kita baik-baik saja." Salah satu dari mereka berkata, "Akan jadi masalah jika kita tertangkap dan penjaga gunung sulit ditemukan. Akan menjadi masalah jika orang itu pergi." Saat mulai mengangkat Rizky, pria berambut kuning berkata, "Lalu kita bisa langsung pergi ke hutan." Pria itu berkata, "Aku akan membawanya. Jadi kalian berdua bisa membawa yang lain." Saat pria itu berkata pada Rizky, "Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau memberitahu suamimu, kan? Kami akan datang di tengah malam dan membakar kabin dan semuanya." Rizky berkata padanya untuk berhenti. Saat Rizky dibawa, pria berambut hitam berkata, "Semoga tidak terjadi apa-apa." Di saat itu, pria berambut merah berkata, "Aku datang ke sini secara tiba-tiba dan mendapatkan jackpot." Di saat itu, Dorothy keluar dari kolong kasur. Sambil menyebut nama Rizky, Dorothy berpikir, Rizky diseret pergi. Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi padanya. Sambil berlari dan menangis, Dorothy bertanya-tanya, bagaimana jika dia tidak kembali? Dorothy yang sedih berusaha untuk menutup mulutnya, tetapi perasaan sedihnya membuatnya tidak bisa menahan suaranya dan tangisnya. Dorothy yang menangis berkata, "Juhan, di mana kau, Juhan? Cepat." Saat Dorothy melihat mereka dari jendela, Dorothy berkata, "Lizzie sedang dibawa pergi." Di tempat lain di dalam hutan, Kim Juhan yang meregang tubuhnya berkata, "Hari ini terasa seperti hari yang sangat panjang." Di saat itu, Kim Juhan menghentikan langkahnya. Saat pria tua itu yang telah melatihnya menuju kabin, Kim Juhan menyadari maksudnya. Kim Juhan yang menunduk berterima kasih untuk hari ini. Saat terdengar suara Dorothy berteriak, Kim Juhan yang terkejut menyebut nama Dorothy dengan bingung. Melihat kabin, Kim Juhan berpikir, Dorothy tidak akan pernah menangis seperti itu. Kim Juhan bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu di rumah? Di saat itu, Kim Juhan mulai berjalan ke kabin. Saat Kim Juhan berlari, dia berpikir, jika sesuatu terjadi pada Lizzie atau Dorothy. Saat melihat para pria yang sebelumnya mencuri daging, kulit serigala, dan menculik Lizzie, Kim Juhan terkejut. Kim Juhan yang marah berkata, siapapun itu, akan kubunuh mereka. Melihat suara berlari, salah satu dari mereka merasa bingung. Di saat itu, Kim Juhan meninju wajah pria itu. Saat pria itu terjatuh, dua lainnya terkejut. Saat Rizky yang melihat Kim Juhan menyebut namanya, Kim Juhan menatap mereka dengan tatapan kosong. Saat Kim Juhan mulai berjalan ke arah dua lainnya, pria berambut kuning terlihat mulai ketakutan. Saat Kim Juhan mulai meletakkan kedua tangan di leher pria berambut hitam, dengan penuh amarah, Kim Juhan mulai menendang wajahnya menggunakan dekulnya. Saat pria itu terjatuh dengan kesakitan, pria berambut kuning terlihat panik. Tidak pada kabur, pria itu memilih untuk melawan Kim Juhan. Sebelum sempat menyerang, Kim Juhan mulai mendorongnya dengan tubuhnya. Dan di saat Kim Juhan mengangkatnya hingga membuatnya kebingungan, Kim Juhan mulai mensentuhkannya dengan keras. Saat Kim Juhan menutup mulutnya dan bersiap meninjunya, Kim Juhan berpikir, aku tidak akan menghentikannya. Saat Kim Juhan meninjunya, dirinya berpikir, sifat manusia itu kotor dan buruk rupa. Begitu mereka meremehkanmu, semuanya berakhir. Dengan tatapan tajam, Kim Juhan berpikir, aku harus mengukir ini ke dalam pikiran mereka. Jadi bajingan-bajingan ini tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Saat Rizky melihat pria itu memegang sesuatu di tangannya, Rizky terkejut. Saat Rizky menyebut Jungwan, Kim Juhan kebingungan. Saat Rizky berkata padanya untuk hati-hati, pria itu terlihat mulai menyerang sambil memegang sabit. Kim Juhan mulai memegang tangannya dan dengan keras mulai mengunci tangannya yang membuatnya kesakitan. Saat sabit itu terlihat hampir mengenai matanya, Kim Juhan terlihat marah. Pria tua yang melihatnya berkata padanya untuk berhenti sekarang. Pria tua itu berkata,
Aku menyuruhmu untuk tenang. Sambil menunjuk kabin, dia berkata, "Tidakkah kau lihat betapa takutnya putrimu?" Di saat Rizzy melihat kabin juga, Dorothy yang berada di dalam kabin terlihat menangis. Melihatnya, Kim Joo-hwan terdiam dengan perasaan mengganjal. Di saat perapian yang dinyalakan memunculkan asap, melihat Kim Joo-hwan, Rizzy berpikir. Dia tampak begitu lembut, seolah-olah dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya marah. Ternyata dia bisa menjadi sangat marah seperti ini. Untuk sesaat, ketika dia memukuli orang-orang itu, dia mengingatkanku pada mendiang suamiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku juga akan dipukuli seperti orang-orang yang jatuh itu? Memikirkan itu, rasa takutnya melunjak sesaat. Tetapi saat menatap mata Juwan, pikiran itu lenyap. Mata itu tidak mencoba menakutiku. Mereka adalah mata yang berusaha mati-matian melindungiku. Dan sekarang, mata Juwan terlihat seperti orang yang mengira aku takut padanya. Saat Kim Juwan menyebut Rizzy berpikir, mengapa reaksi wanita tak berharga sepertiku membuatnya khawatir dan menakutinya begitu banyak? Di saat itu, Rizzy melihat ke bawah dengan perasaan gelisah. Dengan tubuhnya gemetar, Rizzy berpikir, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Jadi mengapa aku gemetar seperti ini? Itulah sebabnya. Dia pikir aku takut padanya. Suamiku, tolong jangan pasang ekspresi yang menyakitkan seperti itu. Memberitahumu dengan kata-kata bahwa aku sama sekali tidak takut padamu akan mudah. Tetapi karena kita tidak saling memahami bahasa masing-masing, Rizzy dengan tangan gemetar berusaha mengangkat tangannya. Dengan tubuh yang gemetar, Rizzy menyebut nama Juwan. Kim Joo-hwan yang melihatnya, mulai mendekatinya. Saat Kim Joo-hwan mendekat, Rizzy mulai memegang tangan Kim Joo-hwan. Saat memegangnya, Rizzy berpikir, saat aku menyentuh tangannya yang hangat, aku yakin. Rizzy yang tersenyum lanjut berpikir, jika aku berada di sisi orang ini, aku aman. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Rizzy mulai mendekatkan tangan Kim Joo-hwan pada pipinya. Di saat itu, Rizzy berterima kasih dengan apa yang telah Kim Joo-hwan lakukan untuknya. Di saat Kim Joo-hwan menatap Rizzy dengan bingung, melihat Rizzy yang berada di tangannya, Kim Joo-hwan berkata, "Rizzy." Saat Kim Joo-hwan memeluknya, Rizzy yang dipeluk terkejut. Kim Joo-hwan berkata, "Terima kasih." Saat dipeluk, Rizzy berpikir, dia berterima kasih untuk apa? Harusnya aku yang berterima kasih. Di saat dia memikirkan itu, dia terkejut saat melihat ke depan. Dia melihat Dorothy yang menangis di jendela. Di saat itu, Rizzy yang menunjuk berkata, "Joo-hwan." Mendengarnya, Kim Joo-hwan mulai menatap arah yang Rizzy tunjuk. Saat Kim Joo-hwan menyebut Dorothy, Rizzy terlihat berlari. Di saat itu, Rizzy yang masuk bertanya, "Dorothy, apa kamu baik-baik saja?" Melihatnya, Dorothy terkejut. Di saat itu, Rizzy yang melihatnya tersentak. Dia melihat Dorothy yang menangis hingga mengompol. Dorothy berpikir, aku yang meminta pertolongan Joo-hwan. Tapi setiap kali aku melihat pukulan Joo-hwan, itu membuatku takut. Muka lebam dari ibu tiri dan Lizzie yang selalu terlintas dalam benakku. Luka memar, luka gores, dan luka lainnya. Aku benar-benar ketakutan ketika aku berpikir kalau aku juga akan bernasib seperti itu suatu hari nanti. Di saat itu, Dorothy yang menangis berpikir, aku tidak boleh menangis. Mereka akan lebih banyak memukuliku kalau aku menangis. Dan aku harus segera meminta maaf pada Lizzie sebelum dia memperlakukanku seperti yang dilakukan ibu tiriku. Di saat itu, Dorothy yang mengangkat kedua tangannya berkata, Lizzie, bukannya membantumu. Aku minta maaf karena hanya bisa bersembunyi. Tolong jangan tinggalkan aku. Dengan perasaan yang penuh kesedihan, dia berkata, aku salah. Di saat itu, Rizzy yang memeluknya berkata, Dorothy, kamu ini bicara apa? Aku hanya berpura-pura tidak melihatmu ketika kita tatapan tadi. Alasanku melakukan itu karena aku takut orang-orang jahat itu menyadarimu. Kamu benar-benar tidak perlu minta maaf, Dorothy. Di saat itu, Dorothy yang menangis bertanya, sungguh? Rizzy berkata, kamu pasti takut kan? Tapi sudah aman sekarang. Soalnya papa sudah di sini. Mendengarnya, Dorothy bertanya, Papa? Tapi papaku sudah mati. Rizzy berkata, Dorothy, kamu tidak tahu Johan?
Dorothy berkata, Juan, itu Juan dan suaminya Lizzie. Aku tahu itu. Richie berkata, itu benar. Juan adalah suamiku. Itu berarti dia juga adalah papanya Dorothy. Mendengarnya, Dorothy bertanya, Papa? Richie berkata, aku mama tiri Dorothy kan? Dorothy menjawab, iya. Richie berkata, karena Dorothy sudah menjadi anak angkatku. Jadi Juan, jadi papanya Dorothy. Mendengarnya, Dorothy berkata, itu tidak masuk akal. Di saat Dorothy menatap Kim Juan, Dorothy bertanya, Papa? Saat Dorothy yang menoleh dengan kebingungan bertanya, Papa? Richie menjawab, iya. Juan berbeda dari papamu yang sudah tiada. Dia bukanlah orang yang akan memukuli kita. Dia adalah orang yang akan melindungi kita. Dorothy berkata, jadi alasan Juan memukuli orang-orang yang menakutkan itu karena Juan adalah papanya Dorothy? Itu karena aku minta tolong padanya. Di saat itu, Dorothy kembali melihat jendela. Dorothy yang berteriak menyebut, Papa. Dorothy yang melihat Kim Juan berpikir, orang dengan tubuh yang begitu besar adalah papanya Dorothy. Papa keren dan kuat yang akan melindungi Dorothy dan Lizzie. Di saat itu, Dorothy membuka pintu. Dorothy berpikir, dia tidak memukuli kami, malah dia memeluk kami ketika tidur bersama. Sambil menatap, dengan tatapan penuh harapan, Dorothy lanjut berpikir, dia tersenyum padaku, memberiku daging, dan bahkan nama. Orang yang memberiku nama adalah papaku. Bukankah itu indah? Di saat itu, Dorothy terlihat berlari. Saat Dorothy menyebut papa, Kim Juan menatapnya dengan terkejut. Di saat itu, Kim Juan melentangkan tangannya. Dan di saat Dorothy menyebutnya papa, Kim Juan memeluknya. Kim Juan yang memeluknya berpikir, Dorothy meneriakkan kata-kata yang aneh. Itu kata-kata yang tidak aku ketahui. Tapi entah kenapa, aku tahu apa yang dia maksud. Di saat itu, Kim Juan berdiri sambil tetap menggendong Dorothy. Kim Juan berpikir, bau apa ini? Di saat itu, Kim Juan yang merasakan basah di tangannya berpikir, Dorothy, dia mengompol. Aku jadi tidak enak karena tahu dia mengompol. Ketika melihatnya begitu ceria seperti ini, dia akan masuk angin kalau tidak segera ganti baju. Di saat itu, Richie terlihat berlari ke arahnya dan memeluk erat Kim Juan. Mengingat sesuatu, Dorothy bertanya, daging? Saat Dorothy berteriak, daging, Kim Juan dan Richie tersentak. Di saat Dorothy berlari, Kim Juan menyebut Dorothy. Di saat itu, Dorothy telah berlari melewati orang-orang yang sebelumnya menjelit Richie. Dorothy terlihat mulai mendekati ember yang berisi daging. Di saat itu, Dorothy terlihat mulai mengangkatnya. Di saat itu, embernya terlihat terangkat. Dan di saat itu, Dorothy yang tak akan terjatuh tersentak. Melihatnya, Kim Juan dan Richie yang terlihat khawatir meneriakkan nama Dorothy. Di saat itu, Dorothy terkejut. Dengan kekuatan penuh, Dorothy berusaha mendorong ember agar tidak jatuh ke arahnya dan kembali menariknya, yang membuat Kim Juan yang melihatnya terkejut. Kim Juan yang melihatnya berpikir, itu hebat. Obsesinya terhadap daging benar-benar mengerikan. Di saat itu, Richie terlihat tertawa. Saat Kim Juan mendekatinya, Dorothy tersentak. Di saat Kim Juan mengangkat ember itu, Dorothy terlihat kagum. Melihat Dorothy, Kim Juan berpikir, tidak disangka anak-anak akan menatapku seperti ini hanya karena daging. Rasanya, jadi pahlawan tidak sesulit itu. Richie berkata, kesampingkan dulu dagingnya. Mendengarnya, Dorothy terkejut. Richie yang menunjuk kabin berkata, Dorothy, tempat ini berbahaya. Sebaiknya kau masuk ke dalam. Mendengarnya, Dorothy terdiam. Di saat itu, Dorothy yang berlari masuk berkata, daging. Beberapa saat setelahnya, Kim Juan keluar ruangan dengan perasaan lelah. Di saat itu, Kim Juan berjalan untuk mendekati orang-orang yang sebelumnya menjelit Richie. Di saat itu, Kim Juan menatap dengan tatapan penuh ancaman. Melihatnya, pria tua yang melatih Kim Juan sebelumnya terlihat menghentikannya. Pria itu yang menggelengkan kepala berkata, jangan dilanjutkan sampai berusaha membunuh mereka. Kim Juan berkata, maksudnya, aku tidak boleh membunuh mereka. Kim Juan berpikir, ada benarnya. Akan merepotkan kalau aku berakhir di dalam penjara atau dijadikan budak lagi. Di saat itu, Kim Juan menghela nafas. Kim Juan berpikir,
Aku sudah tidak sendirian sekarang. Tapi akan kupastikan kalian merasakan kehidupannya lebih menyiksa daripada kematian. Di saat itu, pria tua itu menunjuk sesuatu. Ingat Kim Chuan yang melihatnya mengangguk. Kim Chuan yang mendekati sesuatu berkata, setidaknya aku harus mengambil ini. Ini barang-barang penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di gunung. Kim Chuan yang akan masuk melihat Riji dan Dorothy terlihat senang. Kim Chuan terlihat masuk dengan kebahagiaan juga. Di saat itu, Kim Chuan mulai mengeluarkan barang yang sebelumnya diambil oleh orang-orang itu. Dia meletakkan barang-barang itu di tempatnya. Di saat itu, Kim Chuan berpikir, kehilangan keluarga itu cukup sekali saja. Di saat itu, Kim Chuan menatap mereka berdua dengan penuh kebahagiaan. Saat Kim Chuan menyapa Riji dan Dorothy yang disapa balik oleh mereka berdua, Kim Chuan berpikir, tidak peduli apapun alasannya. Beberapa saat setelah itu, di saat baju basah terlihat dikeringkan di dekat perapian, Riji berkata, Dorothy, jangan main-main, cepat pakai celanamu. Mendengarnya, tertawa. Di saat mereka berdua saling mengobrol, Kim Chuan menatap keluar dengan tatapan tajam. Saat Kim Chuan melihat keluar, Kim Chuan berpikir, pria tua itu dan kepala desa datang. Di saat kepala desa yang melihatnya merasa pusing, Kim Chuan berpikir, kelihatannya mereka datang untuk meneruskan situasi ini, bukan cari masalah. Kepala desa berkata, aku akan mengomeli mereka nanti. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya lebih jauh dari ini? Di saat itu, kepala desa terlihat memberikannya kain. Melihatnya, Kim Chuan berpikir, kepala desa ingin menyelesaikan kejadian hari ini hanya dengan kain. Di saat itu, Kim Chuan menatap dengan tatapan penuh kekesalan. Kim Chuan berpikir, aku benar-benar kurang senang dengan itu, tapi aku terpaksa menerimanya. Di saat itu, Kim Chuan menerimanya. Melihatnya, kepala desa menghela nafas. Kim Chuan berpikir, bukan hanya tidak bisa berkomunikasi dengan benar, tapi sebagai penghuni gunung, aku tidak bisa menjadikan penduduk desa sebagai musuhku. Aku harus belajar bahasa dunia ini secepat mungkin. Mengingat hal itu, Kim Chuan berpikir, aku ingin adu mulut dengan mereka, tapi tidak memahami bahasa itu benar-benar menjengkelkan. Di saat Dorothy memeluknya, Dorothy berkata, Papa, lihat Dorothy. Mendengarnya, Kim Chuan kebingungan. Saat Dorothy terlihat senang saat memeluk kakinya, Kim Chuan menyebut nama Dorothy. Kim Chuan berkata, pakai dulu celanamu sebelum keluar, bisa-bisa kamu masuk angin. Mendengarnya, Dorothy tertawa. Di saat itu, Riji menyebut Dorothy. Mendengarnya, Dorothy kebingungan dan terkejut. Saat Riji berusaha menangkapnya, Dorothy berusaha bersembunyi di balik tubuh Kim Chuan. Saat Riji sekali lagi menyebut nama Dorothy, Dorothy terlihat memutari tubuh Kim Chuan dan tertawa. Di saat itu, Kim Chuan yang melihatnya hanya bisa tertawa. Beberapa saat setelahnya, di tengah malam, di kabin, di saat Dorothy yang sudah kelelahan mulai tertidur. Melihat Riji, Kim Chuan berpikir, kelihatannya dia menyukainya. Ku yakin dia ketakutan karena kejadian hari ini, tapi syukurlah dia bisa tersenyum. Kejadian hari ini menjadi tamparan keras bagiku. Aku harus belajar sihir. Di saat itu, Kim Chuan menghela nafas. Kim Chuan berpikir, kalau aku bisa menggunakan sihir, aku bisa melindungi keluargaku dan bahkan menghasilkan banyak uang sebagai pemburu. Di saat itu, Kim Chuan terlihat menekan badannya agar mengeluarkan sihir. Tetapi setelah berjuang cukup lama, Kim Chuan yang menyerah berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Di saat itu, Kim Chuan menatap Riji. Di saat Riji mengelus kepala Kim Chuan, Kim Chuan berkata, Lizzie, aku baik-baik saja. Aku tidak terluka. Melihat pipinya yang terluka, Kim Chuan terkejut. Kim Chuan berkata, ada lebam di mukamu. Mendengarnya, Riji terkejut. Kim Chuan yang memegang pipinya berkata, beraninya mereka memukul mukamu sampai meninggalkan lebam. Bagaimana mereka menemukan posisi yang tepat untuk memukulmu, meski kamu begitu kecil? Melihat lebamnya, Kim Chuan berpikir, lebam seperti ini bisa hilang dalam sekejap. Andai aku bisa menggunakan sihir. Riji yang memegang muka Kim Chuan berkata, aku baik-baik saja. Di saat Riji yang memainkan wajah Kim Chuan tertawa, Kim Chuan hanya bisa terdiam sambil tersenyum. Di saat itu, Kim Chuan mengangkat Riji yang membuat Riji tersentak. Kim Chuan pikir, lantainya terlalu dingin. Melihatnya, Riji terkejut.
Saat melihat Richie, Kim Chuan tersentak dan terkejut. Lihat wajah Richie yang sekarang, Kim Chuan berkata, lebamnya hilang. Saat Kim Chuan menatapnya tajam, Kim Chuan berpikir, apakah latihan sihir yang aku lakukan membuahkan hasil? Di saat itu, Kim Chuan tertawa. Kim Chuan berpikir, akhirnya, aku bisa menggunakan sihir penyembuh. Melihat Kim Chuan yang begitu bahagia, Richie kebingungan. Di tempat lain di desa, di saat itu, seseorang berkata, idiot ini benar-benar sudah tidak waras. Sudah kelucuran kemana-mana, meski tidak mengenali tuannya. Kepala desa berkata, apa memberikan kain pada penghuni gunung benar-benar membuatmu marah? Harus berapa kali aku menjelaskan, kita membutuhkan penghuni gunung itu. Mendengarnya, wanita di sampingnya berkata, kan tidak harus memberikannya kain segala, itu kan hanya aku simpan selama 10 tahun. Kepala desa berkata, aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Orang itu tidak seperti orang yang menghabiskan seumur hidupnya untuk bertarung. Kalau sampai ada yang terluka atau bahkan mati, banyak tahun ini bisa kacau. Kau pada orang wanita bodoh yang tidak mengerti pandangan luas seorang laki-laki. Benarnya wanita itu berkata, pandangan luas apaan? Sampai harus memberikan kain gratisan? Di saat itu, kepala desa berpikir, aku melihatnya kemarin. Ketika dia sampai di desa kami, dia memiliki luka gigitan hewan buas, dan luka-luka itu sudah sembuh. Mungkin yang dikatakan penjaga gunung itu ada benarnya. Penghuni gunung itu seorang penyihir. Apalagi dia itu penyihir penyembuh. Coba pikirkan baik-baik. Kalau dia seorang penyihir sekuat itu, harusnya bangsawan juga menginginkannya. Kami bisa menjualnya dengan harga mahal kalau keluarga kerajaan tertarik padanya. Sambil menatap dengan licik, dia berkata, kalau semuanya berjalan lancar, mungkin aku akan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada menjadi kepala desa. Belum ada yang tahu tentang keberadaan penyihir penyembuhan di sini. Penduduk desa yang lain itu idiot. Mereka tidak akan menyadarinya. Meski begitu, aku harus hati-hati. Soalnya akan jadi masalah kalau ada rumor yang membuat bangsawan atau guild membawanya tanpa membayarku. Satu-satunya orang yang bisa aku percayai adalah pria itu. Selain pria itu mengawasi pergerakan si penghuni gunung, aku akan mencari bangsawan yang menginginkan penyihir penyembuhan. Di saat itu, kepala desa berkata, oi, bangun hubungan yang baik dengan istri si penghuni gunung. Berdasarkan informasi dari Gus, si penghuni gunung ini sangat cerdas dan cepat dalam belajar berburu. Dia benar-benar orang yang berbeda dari yang lain. Kalau kita tidak berhati-hati, ada kemungkinan dia akan menyadari tindak korupsi kita dan melaporkannya pada penguasa. Kudengar, dia sangat dekat dengan wanita yang menjadi istrinya. Kalau kau berteman baik dengannya, mungkin kita bisa mendapatkan hasil buruan dengan harga diskon. Mendengarnya, wanita itu berkata, aku mengerti. Toh, wanita memiliki beberapa hal yang harus dilakukan bersama-sama. Di saat wanita itu pergi, kepala desa yang berbalik berkata, sebaiknya aku juga mulai mengembalikan beberapa barang yang diambil dari rumah si penghuni gunung. Dia benar-benar berbeda dari orang asing yang pernah kita bawa. Kalau kita tidak berhati-hati dalam bermain, kita akan terkena masalah besar nanti. Di saat itu, ranting yang diambil, dia masukkan ke dalam kobaran api. Di saat itu, kepala desa berkata, memang disayangkan, tapi mau bagaimana lagi? Melihat kobaran api, kepala desa yang menatap dengan licik berkata, terkadang seseorang harus mengorbankan sesuatu demi mendapatkan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian di kabin, di saat Kim Chuan terlihat berpakaian rapi, Kim Chuan berpikir, Lizzie terlihat bahagia juga hari ini. Mungkin kepala desa berpikir kalau kompensasi kain saja tidak cukup, jadi dia mengirim barang-barang lainnya hari ini. Saat Lizzie terlihat bahagia, Kim Chuan berpikir, apa menerima barang bekas dan bahan-bahan sisa bisa membuat seseorang sebahagia itu? Dia bahkan tidak sebahagia itu ketika lebamnya hilang. Melihat Lizzie selalu mengingatkan aku akan satu hal. Kebahagiaan bisa didapatkan dari hal sekecil apapun. Itulah alasanku menyukainya. Saat Lizzie menatapnya, Kim Chuan berpikir, soalnya wanita ini adalah istriku. Saat Kim Chuan berkata, aku berangkat dulu. Lizzie berkata, Olse? Saat Richie berkata aku berangkat dalam bahasanya, Kim Chuan yang menirunya berkata, aku berangkat. Di saat itu, Richie yang melambaikan tangannya berkata, hati-hati di jalan. Beberapa saat setelahnya, di tempat alat berburunya disimpan, Kim Chuan berpikir, pria tua itu berkata kalau akan berburu kelinci hari ini. Entah bisakah kami menangkap kelinci? Demi Dorothy yang selalu bernyanyi tentang daging, semoga kami bisa menangkapnya. Tapi kalau itu benar-benar muncul, apa aku bisa membunuhnya?
Tidak, aku harus melupakan cara berpikir modern kalau ingin bertahan hidup sebagai pemburu. Meski begitu, setiap aku membayangkan wujud kelinci putih yang mengemaskan, membayangkan Riji sebagai kelinci putih itu, Yunsuan yang merona berkata, aku malah membayangkan istriku yang seperti kelinci. Bagaimana caraku membunuh makhluk seimut itu? Nah, semoga saja yang kutemukan nanti itu kelinci menyeramkan. Di saat itu, di dalam hutan, binatang yang terlihat seperti kelinci, tetapi dengan mata merah, terlihat menatap dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.